dibuka. Masa saya mungkin ucapan saya mungkin keliru, tapi pikiran saya nggak gitu. Jangan bilang nggak ada. Gini loh Mas, kan dari tadi saya bilang semua atas perintah Tuhan. Bagaimana seorang Rasul mengerjakan sesuatu tidak atas perintah Tuhan? Nah itu. Iya, itu kita sudah akui di Al-Quran itu ada perintah. Sekarang yang kita bahas tata cara, jangan lompat-lompat bolak-balik. Saja dari Tuhan, gimana sih Mas kan? Cuma Perintah kan udah jelas ada di Al-Quran. Sekarang yang dibahas itu tata caranya. Makanya tadi Bang Bokir bilang tata caranya ibadah itu diciptakan oleh sang Nabi, kan kayak gitu. ya nggak begitu. Kalau memang nggak begitu, di mana di Al-Quran perkataan Allah mengatakan tata cara ibadah yang baik? Bilang semua wahyu, setiap perintah itu kan melalui wahyu. Nah itu tidak semua tercantum dalam Al-Quran, karena setiap saat itu Rasul berkomunikasi dengan Tuhan, dan tidak semua. Jadi itu nggak dituliskan gitu. Nah, gimana sih? Gimana sih? Rasul berkomunikasi dapat wahyu dari Tuhan, nggak dituliskan di dalam Al-Quran gitu. Itu maksud Ibu. Tata cara ibadahnya nggak masuk ke cara dalam Al-Quran, tapi masuk dalam hadis. Ini apa sama Tuhan gitu? Lebih mending ke hadis daripada Al-Quran gitu maksudnya. Ini loh, perintahnya apa di dalam perintahnya Tuhan apa pada Tadi Rasul? kita udah sepakat bahwa perkataan Allah itu tercatat semua di Al-Quran. Kenapa ketika Ibu bilang ada berbicara dengan Allah sang baginda tidak dituliskan di Al-Quran, malah di hadis? Bagaimana ini? Semua perkataan Tuhan. Padahal kita tadi sepakat bahwa hadis itu adalah perkataan Nabi. Tetapi begitu ditanya tentang tata tertib ini tadi, nggak semua itu dituliskan dalam Al-Quran ketika dia berkomunikasi dengan Allah. Berarti komunikasi dengan Allah dituliskan lagi ke hadis gitu. SOP-nya begini loh Mas. Aduh, ada Bang Cuma. Astaga. Kasih paham. Mereka ini framing. Kita dilarang dibilang framing. Kau yang naik ke atas bilang framing. Gini loh, bingung ini Buktinya Mas. salah dengar terus. Gimana sih? Kok salah dengar yang menyampaikan orang kau sendiri, orang ini sendiri. orang ngomong Nggak boleh A kok dipahami B. framing di sini. Pertanyaannya apa? Kau sok-sokan naik ke atas salah menanggapi. Orang jelas tadi pertanyaannya kau ganti-ganti Buktinya Ibu itu pertanyaan. bagaimana? Buktinya Ibu itu, ayo, dia protes lagi. Ya udah kan perkataannya yang dia protes kan kayak gitu. Gimana sih? Sekarang begini. Sekarang begini, bentar. Tadi kita sepakat di Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang dituliskan oleh sang baginda. Udah. Baru kalau hadis itu perkataan dari baginda sendiri. Masuklah kita membahas tentang tata cara ibadah. Tata cara ibadah kan? Kalau di Al-Quran itu nggak ada tertulis tata cara ibadahnya. Tapi Ibu ini mengatakan dia berkomunikasi dengan Allah itu nggak semua dituliskannya. Ternyata ditulis di hadis. Nah, siapa yang memframing sendiri? Aku tuh kalian memframing sendiri. Makanya dipahami secara penuh Bang Ken. Kok dipahami orang bagaimana sih cara memahami perkataanmu itu? Abang jelaskan aja untuk memahaminya. Tata cara ibadah itu perkataan Allah ada di hadis atau di Al-Quran? Kan tadi sudah dikasih tahu, Quran itu adalah kumpulan firman Allah keseluruhan dari satu kitab itu, satu buku itu. Nah, sedangkan hadis itu adalah kumpulan periwayatan ya yang bersumber dari perkataan Rasulullah. Nah, itu hadis. Itu definisinya gitu loh. Habis waktu nanti. Kau bolak-balik berkelihatan keren tapi nggak ada isinya. Udah dibilang tentang diajari tata cara tadi. Makanya aku bilang. Kok diajari? Jadi loh kan bicara. Nggak ada. Bolak-balik. Kita bahas teknis sholat. Teknis sholatnya kita bahas.
Makanya Nggak tag di ke sana sholatnya. larinya. Lo, Nggak lo, ke lo, sana lo, 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 larinya. Tadi pertanyaannya gimana? Kok lo. Gimana sih? Tadi kita sudah sepakat. Firman Allah yang diterima oleh baginda itu semua dicatat di Al-Quran. Kalau perkataan baginda itu dicatat di hadis. Baru Ya. datanglah pertanyaan. Berarti tata tertibnya itu, kalau perintah kan udah jelas ada. Berarti tata tertib beribadah itu ciptaan sang Nabi. Datang si Nara. Oh bukan begitu. Keliru dong. Setiap baginda berkomunikasi dengan Allah, tidak semua itu dicatat dalam Al-Quran katanya. Ternyata dicatat di hadis. Seperti bukan benar dong. Kalau orang mendengar ini berarti di hadis ini bukan perkataan Nabi doang, perkataan Allah itu sendiri pun ada di hadis. Kan kayak gitu. Datang kalian bilang aku yang framing gimana? Begini, Enggak. di dalam perkataan Rasulullah itu juga ada ilham yang dia dapat, begitu. Seandainya kalau kalian kalau iakan bahwa itu memang baginda yang membuat tata cara beribadah itu selesai. Tapi kalian merasa seperti Putus-putus suaramu. itu sampai mengatakan kapan Allah catat. Baru ini yang aku dengar gini guys, ada alasan. Semua perkataan Allah itu tidak dicatat. Saya mau Bu Nara mengklarifikasi sekali lagi. Apakah itu benar Bu? Atau memang salah penyampaian lagi? Ya, halo. Ya silakan. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau kata-katanya mungkin kurang merasuk ya, atau mungkin salah lidah atau gimana. Kalau menurut ya, sepengetahuan saya kurang ilmu juga. Semua yang dilakukan oleh Rasul itu adalah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an itu emang porsinya Al-Qur'an harus ditulis, kalau tidak boleh ya tidak boleh ditulis di situ. Oh udah Bu, perintah tadi kita udah sepakat ada, perintah ada. Sekarang ke tata tertibnya tadi, Ibu kan mengatakan tata tertib itu juga baginda berkomunikasi dengan Allah, diajarin itu kok tata tertib itu. Kenapa Dari nggak awal di Al-Quran aja ditulis? Kok kenyataannya tertulis di hadis kan kayak gitu? Ditulis dalam Al-Qur'an. Kan perkataan Tuhan namanya firman. Ya, semua tahu itu, astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang teman-teman. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, thank you. Makasih, boleh saya masuk sedikit? Silakan Boleh, ambil alih dulu, Bang. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai sholat, Apa Bang? iya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Bang Rasulullah Muhammad banyak kali framing mau di atas, betul kau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan kemudian oleh Allah untuk menjelaskan Al-Qur'an. Menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an, menjelaskan apa yang seharusnya umat Islam lakukan. Diterangkan di dalam surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami mengutus engkau Muhammad untuk menjelaskan apa yang harus manusia lakukan, yang kami atur untuk mereka. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, saya mendengarkan dari saudara saya tadi bertanya, dari mana perintah salat itu dan bagaimana kaidah-kaidah salat itu ada di dalam ajaran agama Islam? Apakah ada diterangkan di Al-Qur'an atau hanya di hadits? Di Al-Quran sudah sangat dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Maaf. Waqumu lillahi qanitin. Dan berdirilah untuk melaksanakan sholat karena Allah dengan cara khusyuk. Nah, terkait dengan
berdiri itu sudah ada ayatnya. Kemudian perintahnya kemudian untuk ruku dan sujud juga ada. Dalam surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanur ku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu. Jadi perintah untuk berdiri, untuk ruku, untuk sujud itu jelas ada di dalam Al-Qur'an. Nah, yang perlu dipahami di sini oleh teman-teman bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan untuk menjabarkan hukum-hukum. Contoh misalnya dalam surah An-Najm ayat 2 itu Allah menerangkan dan memberikan legitimasi kepada manusia bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak sesat dan tidak keliru. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Sehingga apa yang diajarkan ya itu adalah petunjuk Tuhan. Itulah petunjuk yang harus diikuti. Makanya di Al-Qur'an diterangkan Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sedikit lagi bang, 30 detik. Dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67, ya ayuhar rasul, wahai Muhammad, balik ma unzila ilaika min rabbika. Apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, sampaikan apa yang diturunkan itu. Nah, inilah yang kemudian baginda sebagai penyampai firman kepada seluruh umat manusia. Jadi apa yang diterangkan oleh Rasulullah itu yang kami ikuti. Apa yang dipraktekkan itu yang kami lakukan. Karena kenapa? Dia sudah mendapatkan legitimasi dari Allah. Ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Apa yang diperintahkan kepadamu sampaikan kepada manusia. Jika engkau lakukan itu atau tidak melakukan perintah itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanat Allah. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kufur. Jadi tentang jadi tentang salat, kaidah-kaidahnya itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala lalu disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nunggu datang teman-teman dari Kristen ya Bang Juma ini. Iya, baik. Saya juga nggak pernah udah berapa lama naik ke Komal ini. Saya mau ngambil kesempatan nih bertanya sama Bang Juma ya kan. Iya. Jadi tadi gini Bang, tentang tata cara ibadah. Iya. Tadi Abang udah jelaskan bahwa ada kayak apa tadi? Yang 3 itu Abang sebut? Ada berdiri, ruku, sujud. Ruku, sujud. Sujud. Jadi kan ada juga yang belum Abang sebutkan kayak tentang berwudu, tentang cara-cara berwudu gitu ya. Itu kan masuk tata cara beribadah tadi juga kan? Iya. Jadi itu kan sebenarnya belum ada di dalam Al-Quran, adanya di dalam hadis. Jadi begini Bang, tadi terjadinya sedikit saudaraku. Perintah wudu itu ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ada juga? Ada. Perintah wudu itu ada dalam Al-Quran. Oh, jadi maksud abang gini ya kan, kalau aku Bang Jima jelaskan, tata cara, tunggu dulu bentar Bang kan, tata cara sholat itu perangkuman dari surat-surat itu semua gitu menjadi suatu tata cara ibadah. Iya, betul. Makanya Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku salat. Iya. Gitu. Iya. Jadi kata tadi kan Bang Juma merangkum semua, dirikanlah sholat jadi berdiri ya kan. Iya. Kalau ruku dibilang kan sujud, jadi itu sujud. Jadi sujudnya itu pada saat sholat aja, yang lebih dari sholat itu kita nggak perlu sujud lagi sama Tuhan. Karena ayatnya seperti itu. Kalau kita rangkumkan semua. Enggak, ibadah itu kita ada ibadah wajib, kita ada ibadah sunnah. Jadi sujud itu artinya secara fisik wajah menyentuh ke lantai.
Menurut gini Bang Juma, tadi Bang Juma bilang kan ayat tadi kan ruku lah atau sujud lah. Itu menurut Bang Juma itu pernyataannya tentang sholat atau tentang kehidupan bahwa manusia itu harus sujud pada setiap saat. Itu makanya saya katakan ini perintah sholat, Bung. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah. Jadi dua kata di situ. Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Memang jadi ini kalau surah Al-Maidah 6 ini tentang salat nih. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Junub itu seperti ini Bang ya, apa? Yang sedang ini ya. Yang habis melakukan hubungan suami istri lah. Mimpi basah, atau yang habis haid wajib mandi. Iya. Oke. Tapi kenapa selama ini ada gembar-gembor mengatakan bahwa di Al-Quran itu tidak ada menjelaskan tentang tata tertib itu tadi? Itulah makanya saya selalu menghimbau kepada teman-teman muslim, kalau mereka belum terlalu paham dengan Al-Quran, jangan masuk ke dalam ranah debat lintas agama. Karena jangan sampai mengatasnamakan Islam, tapi mereka tidak terlalu, mereka belum memahami Al-Quran itu secara menyeluruh. Karena Al-Quran itu harus dipelajari. Bukan hanya mengatakan diri Islam, tapi ternyata tidak memahami ketika ditanya tentang apa yang teman-teman Kristen ingin tahu. Seperti itu Bang. Jadi terkait dan tentang sholat. Oke Pak Bokir silakan. Aku kalau masalah ini sih udah ini. Kalau aku tadi kan yang masalah ruku lah itu penghayatan dari ayat yang Bang Juma ambil itu masalahnya tentang sholat atau tentang kehidupan. Masalah ini ruku itu tentang sholat juga, tentang sholat juga itu sudah diterangkan dalam surah Al-Hajj ayat 77. Kan diperintahkan begitu. Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu. Ini kan ada perintah. Penyembahan kepada Tuhan berarti ada ibadah. Ibadah di dalam Islam itu disebut sholat. Ada prosesi gerakan. Prosesi gerakannya itu mencontoh kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tadi tidak kan itu enggak gitu kan dijelaskan orang-orang beriman, rukulah, sujudlah. Karena orang-orang beriman itu harus tahu siapa Tuhannya dan sujudlah kepada Tuhan yang mereka kenal. Kan gitu, bukan tentang sholat di situ kalau aku baca apanya. Jadi kalau itu diambil seperti dikutip untuk menjadikan sholat, berarti pada saat tidak sholat kita nggak usah lagi sujud kepada Tuhan, tidak mesti berarti percaya gitu. Hanya sholat aja kita jadi sujud sama Tuhan. Kalau selebihnya nggak usah sujud. Umat Islam itu disebut Muslim Bang. Kenapa umat Islam itu disebut Muslim? Karena mereka semua sujud terhadap perintah-perintah. Mereka tunduk kepada perintah. Sujud itu kan tunduk, menundukkan diri kepada Tuhan. Makanya kami disebut Muslim, karena perintah Tuhan itu kami lakukan. Kami memakan makanan kami setiap hari itu adalah melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kami lakukan. Itu. Makanya dalam Al-Quran itu dalam surah Taha ayat 132 dikatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Ya, setidaknya seperti itu ayatnya. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan, mendirikan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat dari. Jadi di situ Bang Juma ya kan di situ kan dibilang kan mendirikan, bukan disuruh berdiri. Iya, kaum itu artinya berdiri Bang. Oh, jadi bukan mendirikan, berdiri gitu ya. Iya, memang harus sholat itu harus berdiri, makanya. Enggak, makanya kan dirikanlah sholat, bukan berarti kita harus berdiri, ruku kan itu suruh kan dibuka ayatnya. Wakumu coba Al-Baqarah ayat 238. Wakumu itu artinya apa? Dan berdirilah. Artinya ketika kita berdiri kan melaksanakan, itu perintah.
Perintah untuk berdiri berarti perintah untuk melaksanakan. Coba. Melaksanakan perintah. Apa perintahnya? Al-Baqarah berapa tadi, Bang? 238. 238. Ya. Wakumu artinya dan berdirilah kalian. Peliharalah semua salat dan salat utsa dan laksanakanlah salat karena Allah. Itu aja, Bang. Iya, betul. Terus masalahnya di mana? Kami umat Islam itu sholat. Peliharalah semua salat dan salat utsa apa tuh? Nanti kita bahas itu, Bang. Nanti kita bahas. Dan salat. Yang terkait dengan sholat ini aja dulu. Ya. Kok aku masih mempertanyakan kata berdiri tadi. Gimana cara sholat itu tadinya tata caranya jadi berdiri, aturan dirikan sholat kok jadi berdiri? Loh, kan tadi Jadi ada perintahnya, Bung. Kan tadi perintahnya ada. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Coba. Tata caranya berdiri sholat itu berdiri, ruku. Iya, kan Rasulullah sudah gini. Kan contoh yang diberikan oleh Rasulullah itu berdiri. Masa kami harus tidur? Mungkin buka ayatnya lagi kali maksud dia, Bang Juma. Di mana ayatnya? Buka ayatnya lagi. Di situ disuruh cuma dirikanlah sholat, bukan manusianya yang berdiri. Jadi harusnya gimana, Bang? Kalau disuruh perintahkan dirikan sholat, gimana caranya? Tidur, menyelam gitu. Maksudnya Itu udah tadi, Bang. Atau sudah nyanyi-nyanyi. bahasa. Kita gini, coba kita lihat di dalam coba kita lihat di dalam surah Yunus ya, teman-teman, ayat Yunus 87 ya. Di situ sangat jelas dikatakan wa auhayna ila Musa wa akhihi ay anta bawwa ali qaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum kiblata wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Ya, ini menyinggung nabi-nabi terdahulu. Apakah nabi-nabi terdahulu itu tidak berdiri menghadap bait ketika mereka Mau beribadah? dibaca, Bang Juma? Iya. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya. Biar saya yang bacakan, Bang. Suara saya kedengaran kan? Jelas. Ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakan sholat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Jadi perintah-perintah untuk berdiri dalam ibadah, ruku, sujud itu sudah ada dari sejak nabi-nabi. Sekarang kalau Anda melihat kitab saudara sendiri, Yesus gimana dalam beribadah? Sama enggak dengan ini? Sama. Itulah ibadah yang benar. Makanya dikatakan dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat 40, ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Orang Yahudi sampai hari ini sholat enggak? Berdiri enggak dalam beribadah mereka itu, ruku, sujud? Mereka lakukan enggak itu? Seperti Yesus berdoa semalam-malam. Sholat ini dicontoh dari Yesus gitu, Bang Juma? Boleh dikatakan seperti itu. Semua nabi perintahnya itu sholat, dan memang kami lakukan hal yang sama. Yang jadi masalah ini dirikanlah sholat, jadi manusianya yang berdiri gitu ya kan? Oh iya dong. Oh. Masa mau menyelam? Kan Enggak. perintahnya Karena dirikan. kan Tuhan begini kan dibilang kan, dirikanlah sholat bagi orang-orang beriman. Iya. Jadi manusianya langsung berdiri gitu. Ya betul. Nah sekarang coba aja lihat. Bukan yang perintah untuk melakukan sholat. Melakukan sholat itu tata caranya ada kan, Bang? Iya, maksudku perkataan dirikanlah sholat itu bukannya artinya itu untuk melaksanakan sholat. Bukannya itu ya, Bang Juma. Berdirikan itu bukan apakah ditafsirkan berarti manusianya yang berdiri gitu. Manusianya Ini kan berdiri. dirikanlah sholat, jadi manusianya berdiri. Tadinya jongkok jadi bangun dia kan. Jadi begitu iya. maksudnya. Iya betul. Oh, dirikanlah sholat, tadinya kita jongkok jadi bangun. Iya. Jadi ibadah kami itu syariatnya tuh sempurna, ibadahnya itu begitu. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman bingung terhadap ada yang komen ini kalau saya berdoa. Contohnya aja ibadah Yesus. Gimana tuh? Maju ke depan berdiri, lalu kemudian mengangkat tangan, lalu bersujud. Nah itu aja contohi. Kan sholat, Bang. Nah itu sholat, itu ibadah itu. Di mana? Nggak ada di situ diceritakan itu sholat, Bang.
Itu kan itu kan perbuatan manusia. Kalau kayak begitu nanti orang nanti kalau nanti nabi mati ya itu harus seperti itu matinya, karena nabi seperti itu. Nggak dibilang di situ orang mati harus seperti itu. Tapi orang tapi mati gini, mati yang apa kan gitu. Itu penolakan Abang. Tapi fakta Anda tidak bisa sembunyikan. Yesus ketika ibadah itu seperti yang kami lakukan. Betul apa tidak? Benar nggak? Ini kita Yesus jujur dulu. ketika ibadah, apakah di situ dibilang Yesus akan ibadah, Bang? Coba. Loh, ibadah itu apa, Bang? Menghadap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Oh. Jadi menurut Anda itu ibadah minum salto-salto kesurupan gitu. Gitu. Menurut Abang kalau ibadah itu harus berdiri menghadap sama Tuhan, harus berdiri, harus seperti itu, harus baru supaya ibadah gitu. Lah prosesi ibadah itu Coba. ada yang dikatakan rukun. Rukun ibadah itu adalah sesuatu yang dihadirkan dalam ibadah, sesuatu yang sudah menjadi bagian daripada gerakan ibadah. Kita tidak bisa menafikan. Sahabat saya di sini nggak bisa menafikan. Bagaimana kemudian para nabi, orang-orang Yahudi khususnya, bahkan Yesus dalam ibadah pun berdiri, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ini ibadah kan? Coba Anda lihat di kitab Saudara Matius 26. Apa yang Yesus lakukan di sana? Salto-salto, tripping. Itu kan memang kayak itu bukan ibarat dibilang bukan ibadah. Lalu Apakah apa itu yang cara ibadah? Ya itu perbuatan dia, cara ibadah manusia itu berbeda-beda. Bagus. Apa yang Anda dibilang itu cerdas. ibadah? Anda Coba cerdas. apakah ibadah coba, Bang? Sekarang Jelaskan Yesus dulu. mengatakan di dalam Yohanes 14:12, jika kau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bagaimana Iya. tuh? Jadi Tidak pekerjaan. Anda harus ibadah seperti apa? Seperti Yesus atau seperti yang di gereja sekarang? Jujur. Jadi kalau Yesus tidur seperti orang ngorok, kita harus ikut tidur ngorok. Loh, kalau kamu percaya kepadaku, lakukan pekerjaan yang aku Iya lakukan. benar. Kalau aku percaya kepada Yesus, orang Kristen harus tidur ngorok kalau Yesusnya ngorok. Ya silakan. Gimana? Silakan. Ya. Kalau Berarti kamu Yesus bikin disalib, tripping. Anda juga harus disalib. Oh, nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Jadi kalau Anda yang Yesus disalib, sempit. semua harus disalib. Ya, silakan. Itu ibadah. Anda Kenapa percaya kok enggak? Anda Sekarang percaya gini, Yohanes Bang. 14 nomor 12 Iya. percaya enggak? Bahwa mereka yang percaya kepada Yesus harus melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Benar enggak? Makanya Yesus Iya, tidak disalib. Karena kalau pekerjaan Yesus disalib, karena pekerjaannya Anda pun akan Yesus disalib gitu. bisa membedakan mana pekerjaan, mana perbuatan sehari-hari, perbuatan sesuai keinginan pribadinya. Jadi yang Berarti Yesus lakukan ini, setiap yang dilakukan menjadi ibadah. jadi yang Yesus lakukan ini berdiri lalu sujud itu bukan ibadah. Bukan, karena nggak ada di tulisannya situ ibadah. Jadi bukan. kalau Yesus nanti tidur, kita bilang itu lagi ibadah. Oh, jadi bukan. Jadi Yesus itu ngapain berdiri, sujud dan berdoa itu lagi ngapain itu? Iya. Lagi ngapain? Dia berkomunikasi dengan Tuhannya. Apakah dibilang cara berkomunikasi itu harus seperti ini? Jadi kalau caranya? komunikasi dengan Tuhan itu bukan ibadah. Berkomunikasi dengan Tuhan itu itu tergantung manusianya dengan dia telah mengajari gitu, Bang. Jadi jangan kita framing gara-gara antar ada nabi yang diutus Tuhan. Oh, kalau dia nanti berdoanya jungkir balik, kita ikut jungkir balik. Oh iya dong, kami pengikut nabi. Apa yang Padahal nggak Nabi dituliskan. lakukan? Tiba-tiba kita ikut-ikutan jungkir balik gitu. Kalau ibadah hari Minggu dituliskan nggak? Dituliskan. Terus kenapa Anda lakukan ibadah hari Minggu? Itu bukan ibadah, makanya abang nggak salah. Jadi apa yang Anda lakukan di gereja Itu bukan ibadah? pergumulan Bukan ibadah? bukan ibadah, itu pergumulan sesama umat Kristen itu di gereja. Karena Jadi cuma bukan di ibadah? gereja, bukan ibadah. Makanya Bapak Lalu Abang jangan salah. Jangan Lalu salah. kapan Kristen itu ibadahnya kapan? Ibadahnya kami tiap hari, Bang. Mau tiap hari. Ngapain Iya. itu ibadahnya seperti apa? Makanya Bapak baca Alkitab. Enggak, saya tanya dulu, ibadah Kristen itu seperti apa? Gereja Ibadahnya bukan? kalau kita baca di Roma 10 Roma Oh, Paulus, 12 ayat 2, kirain Yesus, Bang. atau lah ya, perbuatan kita itulah ibadah kita kepada Tuhan. Oh, gitu. Perbuatan kita beda-beda semua tentang beribadah. Perbuatan kita itulah ibadah. Ke gereja itu bukan ibadah, Bang. Padahal Yesus mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu gimana itu? Ternyata ibadah Anda tidak sama seperti orang Yahudi, bahkan tidak sama, lebih Bang. baik. Memang tidak sama. Terus Karena kami harus melebihi orang Yahudi. contohnya seperti apa yang melebihi orang Yahudi? Seperti apa?
kami harus melebihi orang Yahudi ya. Contohnya, Iya, contohnya. banyak. Karena kami tidak sama dengan orang Yahudi. Iya, seperti apa contohnya lebih baik Contohnya dari kami Yahudi? mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Iya, kok ngawur Anda ini? Ya, kok nggak? Contoh Bisa yang nggak lebih sama? baik, Bang, Contoh yang lebih baik banyak, Bang. Abang Oh, kasih contoh. contoh. Bisa nggak sama kehidupan orang Indonesia dengan orang Yahudi? Oke. Kita pakai dalil, jangan asumsi kita ya. Ya nggak perlu asumsi. Oke. Kita lihat di dalam Matius 23, Bang. Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan. Melakukan berarti mempraktekkan. Nah, sekarang apakah Anda mempraktekkan yang diajarkan oleh para nabi? Coba Abang baca balik lagi. Orang-orang Iya. Musa itu mengajarkan kepada siapa, Bang? Sama seperti Abang berbicara tentang ibadah. Ternyata ke gereja pun bukan ibadah. Lalu ibadah yang Anda lakukan yang mana? Coba enggak gini dulu, Bang. Aku Ini mau kan nanya dulu sama Abang. Abang baca itu orang Musa itu berbicara kepada orang mana? Orang di luar Yahudi apa di dalam orang Yahudi? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus orang Yahudi bukan? Orang Yahudi. Nah, kalau yang di luar dari Yahudi apakah termasuk? Enggak termasuk. Ya jadi jangan kalian kau samakan kami dengan orang Yahudi. Berarti Anda sudah mengakui Anda bukan pengikut Yesus. Anda bukan orang Kami Yahudi. pengikut Kristus karena kami tidak ikuti adat karena zaman Musa. Abang harus tahu sejarah zaman Musa kenapa mengajarkan kepada orang Yahudi. Pada zaman itu Musa ingin membebaskan bangsa Yahudi dari zaman orang perbudakan. Ya udah. Harus Bapak tahu sejarahnya. Coba tahu. tunjukkan kepada saya Yesus Apakah kita orang Indonesia ini juga orang perbudakan di zaman Yahudi? Abang, coba Anda tunjukkan ke Harus saya sampai pengakuan. seperti itu. Pengakuan Yesus bahwa dia Coba. diutus kepada domba-domba dan juga kepada seluruh keturunan Adam. Ada nggak? Domba-domba kepada turunan Adam. Ya kan Yesus mengaku dalam Matius 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Iya Bani benar, Israel. domba-domba yang hilang. Apakah Anda domba yang hilang? Israel benar, kami domba yang hilang. Anda domba yang hilang? Iya, domba Israel. Kalau Abang baca dulu Israel itu apa? Israel itu apa rupanya, Abang? Coba Abang baca dulu Israel. Apa tentang Israel itu? Apa makna Israel itu? Kalau kami memang domba-domba yang hilang. Kalau Abang baca di Kejadian, keturunanmu akan meremukan kepalanya. Nggak nyambung Ya itu, kami Bang. yang hilang. Karena pada zaman Yesus datang dia akan meremukan kepala si iblis. Nah kami mengikuti dia untuk meremukan kepala si iblis. Karena kami dulu hilang, tidak percaya, tidak taat kepada Tuhan. Jadi apa salahnya? Abang. Bagaimana Coba. ceritanya? Jadi gini. Yesus di dalam kitab saudara nih ya, jangan kau menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Maksudnya apa? Tidak melakukan aturan Tuhan yang ada di dalam kitab Musa. Kan gitu. Nah, sekarang Abang Aturannya menjadi apa, Bang? Aturannya apa yang di kitab Musa, Bang? Coba. Ya, coba Anda baca di dalam kitab Yang dari Yosua. Tuhan kepada orang, dari kepada semua orang. Aturannya yang di kitab Musa. Atau Raja-Raja Menurut 2 nomor 3. Coba Anda baca Raja-Raja Enggak 2. usah lompat-lompat. Tadi Abang bilang Ya, kan, Anda Abang kan bilang bertanya. Anda kan bertanya ya, saya punya hak jawab. Aku bilang, Abang kan bilang Musa Tuhan memberikan aturan kepada kaum, pada orang semua manusia. Enggak ada. Musa Ya. untuk Bani Israel aja. Ya kalau Bunda Israel aja iya kami nggak ikut kalau Musa. Nah, Yesus juga demikian untuk Bani Israel. Ya Yesus aja. karena orang Yahudi. Loh. Yesus karena orang Yahudi. Iya, Yesus itu untuk Jadi- Bani Israel. Memang bukan Bani Israel untuk orang Yahudi. Yesus itu datang untuk Bani Israel pada saat siapa yang mau bergumul dengan manusia dengan Tuhan dia akan menang. Israel itu seperti itu, bukan untuk orang Yahudi lagi. Anda salah. Anda menambah-nambah. Salahnya coba deh. Di mana Abang bilang Israel itu apa menurut Abang? Coba. Jadi gini. Coba Israel itu apa Ya. menurut Abang? Coba Israel. Ada itu. dua hukum yang perlu kita pegang di sini dulu. Pengajaran Nabi Musa itu diperuntukkan untuk Bani Israel.
pengajaran Yesus untuk perjanjian Bani Israel. Musa itu bukan untuk orang Israel, Bang. Abang jangan salah. Abang nggak bisa baca Yeremia kayak gitu. 31 nomor 33. Coba. Aku memiliki Baca. perjanjian baru, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel, bukan Bani Adam. Iya, Bani Ah. Israel bukan orang Yahudi. Bukan orang Yahudi saja, Bani Israel, karena Yeremia Yang itu disebut sudah, Israel sudah siapa, ada Bang? keturunan Yakub. Yang disebut Keturunan Israel Yakub. siapa, Bang? Yang disebut Israel Orang siapa? yang bergumul dengan Allah, dia kok- menang. kok orang- Itulah kok orang- Bani Israel. Itulah bangsa Israel. Bangsa itu bangsa pencakupan besar. Makanya Babang ketik kata bangsa itulah pergumulan besar. Nggak Itulah bisa, namanya nggak bisa. bangsa. Nggak bisa, Kok asumsi nggak kayak bisa? gitu. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Coba baca balik. Itu Israel Yakub itu diganti siapa? jadi Israel kenapa? Israel itu keturunan Yakub. Allahu Akbar. Jadi siapa? Jadi kenapa, Bang? Jadi yang disebut keturunan Yakub itulah yang disebut Bani Israel. Iya, benar. Bani itu anak keturunan benih. Oh. Lah, abang ini benihnya siapa? Bani Israel itu yang diserahkan Tuhan itu Bani yang mau bergumul dengan Tuhan, dia menang, Bang. Makanya Yakub itu diganti dengan Enggak, Israel. saya tanya dulu. Babang tahu nggak makna Israel Bani itu itu? benih, Bani itu benih. Ah. Keturunan. Nah, abang ini benihnya Bani Israel dari suku mana, abang? Aku dari suku Indonesia, Bang. Kenapa, Bang? Karena kami kan bukan keturunan daging lagi, kami keturunan Yang iman. dimaksud di situ keturunan daging, bukan keturunan iman. Kok keturunan? Iya, makanya Abang baca kitab suci itu jangan pakai pemikiran Iya, kitab suci. yang Abang. mana? Yang mana? Coba kita Nah. lihat ya, Bu ya. Kita lihat Iya, aja dulu. iya, iya. Ya, Coba kita lihat dulu. Kita buka Yehezkiel coba. Yehezkiel 44 nomor 9. Abang di mana di situ nantinya? Iya, abang baca lah. Oke, saya baca ya. Eskel ya. Oke. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Nah, sekarang Anda dari mana ini? Orang-orang Ya. tidak bersunat ini dari mana? Dari Bani mana Anda? Dari Bani Israel, keturunan Pak, Bani Israel. Kan hatinya dibilang di situ. Setiap seorang pun hatinya yang tidak bersunat. Hati loh, Bang, bukan perbuatan. Nah, bukan barang. Anda rata-rata yang disunat, Bang. Saudara Coba, saya ini tahu enggak? Baca lagi. Hati bersunat. Enggak. Sunat Iya, hati itu apa, Bang? Sunat hati itu apa? Perbuatan, Bang. Sunat hati itu memotong kesombongan, keangkuhan, Iya, kecongkakan perbuatan. terhadap perintah Tuhan. Nah, sekarang Semua, iya. Nah, sekarang agama Anda adalah agama yang didirikan oleh orang-orang Farisi untuk menghilangkan perintah-perintah Tuhan. Betul atau tidak? Perintahnya apa yang dihilangkan, Bang? Semua hukum Taurat itu dihilangkan oleh orang Apa Farisi yang mendirikan agama apa yang- saudara. Contoh, Apa yang dihilangkan, Bang? coba Anda lihat di dalam Efesus 2 nomor 15. Bang, kan Coba. Ini ajaran orang Farisi nih. Makanya Yesus mengatakan waspada kepada ragi orang Farisi. Ini ajaran orang Farisi ini nih. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Oke? benar, Bang. Berarti tidak ada lagi hukum Taurat yang Anda lakukan kan? Memang Apapun nggak itu. ada hukum Taurat di hadapan Tuhan, betul. Bang. Betul. Karena firman kitab suci ini bukan untuk kedagingan tapi untuk iman. Ya. Jadi pada saat kita nanti mati, Bang, bukan kedagingan yang dihukum, iman kita yang dipertanggungjawabkan, Bang. Loh, bagaimana Makanya Tuhan Yesus dengarkan saya, Bang. ada peraturan dunia ini, peraturan dunia bisa masuk ke dalam peraturan surga, Bang. Loh, lalu bagaimana Coba. Tuhan memberikan perintah-perintah daging, Bang? Jangan engkau makan babi, jangan engkau ini, jangan. Kenapa Tuhan kemudian? Anda lebih pintar dari Tuhan. Di mana nggak jangan dituliskan jangan makan babi, Bang? 1 Raja-Raja 2 nomor 3 lakukanlah 10 hukum Taurat itu di mana mau hukum melarang makan babi, Bang? Dengarkan Ya, dulu. Coba Abang Lakukanlah carikan. kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Hukum Masuk Musa nggak? itu apa? Iya, 10 hukum Taurat itu kan hukum Tuhan. Kok 10 hukum 10 Taurat? Taurat. Ini. Segala ketetapan, perintah, peraturan,
ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Masuk enggak itu? Kalau kita hidup di dunia kan pada zaman orang Yahudi zaman itu kan untuk orang Yahudi, Bang. Kan udah kebilang. Nah, makanya Abang baca dulu ceritanya, Bang. Jangan Anda Abang mengatakan cara ceritanya, Abang memponis. Makanya jangan Anda mengatakan kehidupan, makanya Abang menyatukan cerita di zaman Musa pada pembebasan bangsa Yahudi, aturan segala yang dipikirkan, yang diberikan Tuhan kepada orang Yahudi untuk menyamakan orang Yahudi jadi di zaman perbudakan ke tanah perjanjian. Kalian samakan dengan kehidupan Tuhan Yesus yang udah nggak ada lagi zaman perbudakan. Yesus mengatakan dalam Kita Lukas nggak lagi 17. di situ lagi, bukan lagi Lukas 16, bukan lagi Bang. masalah tentang penyelamatan orang perbudakan lagi, enggak. Bang. Tuhan Yesus nggak membicarakan itu lagi. Lukas 16 nomor 17. Jangan asumsi, Abang. Ya, kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu kata siapa? Yesus. Tadi katanya Anda Israel. Memang benar. Nah, terus Hukum Taurat yang pernah diturunkan Musa kepada Tuhan kepada Musa berapa rupanya, Bang? loh kok berapa? Ini tulisannya sudah jelas 10 nih. hukum Taurat itu Oh, hilang 10 nggak, Bang? hukum Taurat. Coba Abang Nih. uraikan dulu. Ini 10 hukum Taurat kan 10 hukum Taurat. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan. Tidak dikatakan 10 perintah, tapi segala ketetapan, segala perintah, segala peraturan, segala ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa. 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Hukum Musa bukan cuma 10, Bang. Segala ketetapan dan hukum Musa. Itu perkataan siapa, Bang? Ini 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Ini perkataan siapa ini? Iya, Ini perintah Tuhan ini, Abang. Ini nih perintah Tuhan ini. Iya, akan Abang nggak? Belum lagi kalau kita melihat pelanjut Iya. Musa. Yosua 22 nomor 5 ya. Raja-raja itu di mana, Bang? Di perjanjian lama apa di perjanjian baru, Bang? Perjanjian lama. Nah, ini. Dan Nih. itu untuk orang siapa, Bang? Itu Ya, orang aturan itu Yahudi. dituliskan. Orang Nah, Yahudi. ngapain Abang bahas lagi kepada orang-orang yang di luar Yahudi? Berarti Anda bukan Karena bagian dari Yahudi, betul? Kami bagian dari Yahudi karena Israel yang mau bergumul dengan Tadi- Tuhan, itulah Israel. Tadi Yehezkiel saya bacakan kepada Anda 449. Orang yang coba. tidak Coba bersunat Abang baca. tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Berarti yang disunat itu apanya tadi? Hatinya apa ini. Hatinya Coba dan baca lagi. hatinya dan dagingnya tidak bersunat. Ya, ini. Coba baca Bang Baju. Ada kan situ dagingnya? Ada. Basar itu artinya daging, Bang, dalam bahasa Yunani. Oh. Basar itu, Bahasa Ibrani, sorry. Yehezkiel 449. Nah, coba Anda lihat. Daging itu basar. Nah, ini ada Basar gurita. daging. Ya. Oh. Terus Oke. boleh ndak Anda ini yang ngaku-ngaku Israel masuk ke rumah ibadahnya mereka? Nggak boleh. Malah dengarkan, Pak. berarti Tuhan, ya. Malah di dalam pengajaran Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu Paulus katakan hidup di dalam budaya kafir. Coba Anda baca. Jadi bagaimana mungkin Anda itu mau mengatakan diri Anda Israel? Bergumul dengan Tuhan yang mana? Dengan Tuhan Yesus. Jadi yang mana, Bang? Orang Israel percaya nggak sama Tuhan Yesus? Coba. Orang Israel mana yang percaya dengan Pada saat zaman Tuhan Yesus ada nggak orang Israel percaya sama Tuhan Yesus? Yang mana? Yang percaya Yang pada kepada saat Yesus? yang pada saat hidup di zaman Tuhan Yesus ada nggak yang percaya? Nggak ada. Dia percaya Yesus itu nabi dan rasul. Dia nggak percaya. Jadi disebut kafir nggak dia kalau nggak percaya? Yang disebut kafir itu yang tidak bersunat, Bang. Galatia 2 nomor 14. Oh, tadi Abang bilang tadi yang tidak percaya Yesus itu tuh kafir. Ya benar kata Tuhan, ya dia kafir orang nggak percaya Yang Tuhan tidak Yesus. bersunat menurut Paulus itu kafir. Bukan yang tidak bersunat, ajaran yang bersunat itu kafir. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti orang yang tidak hidup secara Yahudi adalah orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak hidup secara Yahudi adalah orang yang hidup secara kafir, Bang.
Paulus yang mengatakan itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bermimpi menjadi Israel? Inilah yang saya katakan tadi, ibadah kalian itu. ibadah kalian nyanyi-nyanyi terus di gereja hari Minggu itu Anda katakan bukan ibadah. Yang Anda katakan ibadah itu yang mana? Memang bukan ibadah. Ibadah kami perbuatan, Bang. Yang perbuatan yang mana? Bilang di Roma 12 ayat 2 itu sudah jelas. Ya, Abang, ibadah. Abang aja bilang karena dirikanlah sholat jadi manusianya yang berdiri. Oh iya dong. Gimana itu, Bang? Dengar. Yosua 22 nomor 5. Dirikanlah sholat. Jadi tadinya manusianya jongkok, Allah berkomandang dirikanlah sholat, manusia jadi berdiri. Tadinya Yesus jongkok, berdiri, Yesus berdiri, Musa Gimana? berdiri, Abraham berdiri. Jangan ke Yesus, aku kan bilang kita jangan ke Yesus. Semua nabi itu ada, Bang. Semua nabi. Abang, iya, Abang kan. Semua nabi itu Al-Quran berdiri. itu ada. Setelah Yesus ada itu Al-Quran baru ada, Bang. Allah memfirmankan lagi, dirikanlah sholat. Tadinya manusia lagi dengar ceramah disuruh dirikan sholat, tadinya jongkok jadi berdiri. Apakah seperti itu? Ya, tanya aja kitab Anda, bagaimana Yesus dalam ibadah? Salto. Aku nanyakan kitabmu, Bang. Al-Quran yang 6,5 tahun abad. Al-Quran berkata, Allah berkata, dirikanlah sholat, bercerita kepada manusia. Tadinya manusia itu jongkok, dirikanlah sholat, tiba-tiba jadi berdiri semua. Loh ya, itu ibadahnya Yesus seperti gimana, itu? Ibadahnya Yesus gimana? Yesus itu kan mendirikan sholat itu nggak ada di Injil dibilang dirikan sholat, Bang. Abang cari pun apa beremuk pun di Alkitab itu nggak ada. Dia mengatakan jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan dibilang dirikan sholat, Bang. Nggak dibilang ada situ dirikan sholat. Jangan dipraming kata dirikan sholat itu nggak ada di situ, Bang. Jangan dibilang kalau di Al-Quran jelas katanya dirikanlah sholat kata Tuhan. Nah manusia yang tadinya jongkok langsung berdiri. Kayak gimana itu jadinya? Harusnya disuruh mendirikan sholat, tadinya jongkok jadi berdiri, harus seperti itu yang benar. Terus menurut Abang. Bagaimana lagi? Gimana, Bang? Anda percaya enggak bahwa Yesus mengatakan gini? Jika engkau percaya kepada Enggak usah ke Yesus, aku nanya Al-Quran 6,5 abad ada tata cara ibadah, tata cara ibadah sholat yang Abang baca tadi suratnya. Dirikanlah sholat. Allah berkata 6 tahun sholat, dirikanlah sholat. Tadi dia berceramah sama orang, tadinya jongkok, tiba-tiba orang itu jadi berdiri. Gara-gara dibilang orang dirikanlah sholat, tiba-tiba tadi jongkok jadi berdiri. Gimana menurut Abang? Tadi saya sudah bacakan dalilnya lengkap semua ya tentang perintah-perintah. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhan agar semua keturunannya itu mendirikan sholat. Di mana, Bang? Di Taurat ada dibilang, di mana di Taurat? Di mana di Taurat diadakan dirikanlah sholat, Bang? Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan, di Taurat dibilang dirikan sholat, Bang. Dan anak keturunanku orang yang tetap melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Ya, iya, di mana di Taurat Musa didelakan dirikanlah sholat, Bang. Coba carikan dulu ayatnya, Bang. Taurat Musa yang Anda maksud yang mana? Ya, menurut Abang yang mana? Taurat tapi Musa berbahasa Yahudi. Ya, tapi berbahasa Yahudi. Tapi ada katakan dirikanlah sholat. Yang kita kenal Taurat itu harus berbahasa bahasa Aramaik. Coba ada gak kata dirikanlah sholat? Jangan usah pakai bahasa Al-Quran, nggak usah pakai bahasa kata kitab suci berbahasa Indonesia. Carikan dirikanlah sholat pakai bahasa Aramaik. Jadi gini, Bang. Jadi jangan nggak usah kita gini-gini. Abang kan bilang framing, framing katanya zaman Musa ada kata dirikanlah sholat. Jangan panik kita begitu, Bang. Bang nggak panik aku, Bang. Jangan panik. Abang yang panik, Bang. Abang yang panik. Abang bilang zaman Musa pun sudah didirikan sholat. Oke, kita buang kitab suci Alkitab bahasa Indonesia, kita buang di Al-Quran bahasa Arab, carikan di bahasa Aramaik Taurat yang mengatakan dirikanlah sholat. Betul, mantap. Iya. Jadi gini, Bang. Gini. Enggak begini, enggak. Abang yang membuat framing tadi, katanya di zaman Musa ada dirikanlah sholat. Coba carikan dulu. Kita buat kitab suci bahasa Indonesia. Ini Al-Quran kami yang mengatakan kok. Iya, aku pun bilang enggak ada di Alkitab enggak ada Taurat dirikanlah sholat. Ini Al-Quran yang mengatakan itu Taurat. Ini iman kami yang mengatakan itu. Jangan Abang memaksakan iman Abang kepada iman kami. Nah, sekarang masalahnya Yesus ibadah itu berdiri, rukuk, sujud. Abang kan memaksakan diri kan? Cari makanya ku bilang, Bang. Santai, atur nafas. Ini surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar anak cucunya semuanya melaksanakan sholat. Fakta keturunannya Yahudi sampai hari ini mereka sholat.
Bahkan Di mana Yesus loh, Bang? sholat. Gini, Bang. Tidak Bang. ada dandutan di gereja orang Yahudi Iya, itu. Sama memang seperti nggak kami. ada. Tadi kan ku bilang, Bang, berarti tata cara Al-Quran ibadah. tidak bisa dibantah. Al-Quran tidak bisa Tapi- dibantah. Ini. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku untuk tetap mendirikan sholat. Di Ya mana Tuhan kami, ayatnya, Bang? perkenankanlah Di mana? doaku. Ini Di mana Al-Quran. ayat, Bang? Di Ibrahim mana ayat ayatnya? 40 ini nih. Ibrahim ayat Gimana? 40. Enggak di Taurat, di Taurat. Taurat sudah nggak ada, Bang. Taurat sudah nggak Tapi ada. abang bilang dirikanlah sholat ada di Taurat. Ini perintahnya. Aku Nah, di nah. Alkitab ini, Bang, di Alkitab pun nggak ada, Bang. Kayak gimana itu, Bang? Bagaimana kalau Musa ternyata Ibrahim dan semua keturunannya itu berdiri dalam ibadah? Iya, carikanlah ayatnya. Kita buang Al-Quran bahasa Arab, kita buang Alkitab bahasa Indonesia. Carikan ayatnya di mana di Taurat orang Yahudi bahasa Aramaik ada kata dirikan sholat. Ayo kita buka. Emang ada kitabnya orang Yahudi sama Anda? Nggak perlu kita cari di internet. Nah, kita buka. Di mana? Ayo, kita sama-sama buka. Kita tutupkan kitab suci kita. Kalau abang pakai kitab itu ya, abang, Yeah. memang ada dirikan sholat. Kitab suci kita nggak ada dirikan sholat. Yeah, Kalau oke. mau lebih pastinya, kita tutup kitab suci kita 2. Kita cari bahasa Aramaiknya, dirikanlah sholat. Oke. Gimana? Ingat Setuju nggak? ya. Saya dengarkan Ya. dulu, dengarkan saya dulu. Oke. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-An'am ayat Nggak perlu pakai 90. Al-Quran, Bang. Nggak perlu. No. Kita pun nggak ada. Supaya Nggak ada, Bang. supaya Anda Ya, tahu. Enggak gini, supaya Bang. Anda Bang, tahu. Bang. Kita diskusi dua agama, Bang. Abang jangan mempengaruhi aku yang Kristen untuk Loh, mengakui saya nggak kitab suci mempengaruhi. Saya Jadi, cuma mengatakan ya, bahwa aku kitab juga Anda nggak itu mencuci. mengatakan Aku mengatakan di Alkitabku nggak ada kata dirikan sholat. Jadi abang memaksakan diri. sholat Ada di itu Alkitab apa? Sholat itu apa? Sholat itu apa menurut abang? Coba, ada nggak dibilang dirikanlah sholat? Ditanya balik nanya. Yesus sholat. Sholat itu Gimana sih? ibadah. Ya, Ibadah. Yesus ibadahnya Ibadah, Yesus apakah bukan di- salto-salto kesurupan di gereja, enggak. Apakah ibadahnya Yesus tungging-nungging? Ya, Yesus sujud. Apa enggak nungging itu? Hayo. Di mana dituliskan di Yesus bilang Yeay. aku ibadahlah seperti ini. Sholatlah Maka seperti Yesus ini. maju sedikit Coba lalu dia sujud carikan, dan Bang. berdoa. Coba. Matius 26 Waduh. nomor 37. Coba. Apa Anda Iya, pikir Yesus sujud carikan itu di tidak situ sholat, nungging? kata Yesus. Beginilah caramu sholat. Coba carikan, Bang. Apa Coba, Anda coba pikir carikan, sujud Bang. itu tidak Coba, Bang. nungging? Coba Anda praktekkan sujud. Hah? Nungging atau tidak kalau Anda Jadi sujud? kalau orang bangsa jadi kalau orang kerajaan zaman dulu pada zaman kerajaan Majapahit orang lagi sujud sama rajanya itu lagi sholat. Loh, ini Menurut ibadahnya Yesus sujud Coba. apa tidak? Kok larinya kemana-mana? Kutanya dulu. Jadi Ye- prajurit Singamang Raja zaman dulu di bangsa Indonesia itu lagi pada sholat semua. Yesus sujud apa Mana tidak? aku kan framing gara-gara Enggak, nungguin saya sholat. tanya dulu. Saya Aku tanya dulu. Saya Aku tanya dulu. Bang. Yesus sujud dalam Iya. ibadah atau tidak? Itu dulu. Enggak. Jadi ini dalilnya Enggak apa sujud nih? dalam ibadah dah. Ya, coba Anda lihat dalam Matius 26. Itu perbuatan dia bukan Yesus ibadah. hanya sujud Itu satu perbuatan, kali. Bang. Tunggu. Matius Yesus sujud satu 26 kali. nomor Islam sujud berkali-kali. 39. Di Coba mana? Anda lihat. Coba Di lihat. mana ajaran sujud berkali-kali? Di mana sujud berkali-kali? Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Iya, Ayo, di ayo. mana sujud berkali-kali? Ayo jawab. Betul nggak Yesus mengatakan begitu? Dengarkan dulu. Masih banyak yang ingin aku ajarkan. Ayo. Di mana Ngaku enggak? kata sujud berkali-kali? Ya. Ngaku Di mana tidak. sujud Yesus berkali-kali? mengatakan masih Loh, banyak iya. hal yang ingin. Iya. Masih banyak hal yang ingin aku Loh. ajarkan. Loh, Benar nggak? Jadi masih Iya. banyak yang hal ini yang kuajarkan Ah. maksudmu sholat. Tapi kan dia tidak Iyalah. bisa mengajarkan sujud. Enggak masuk sujud. Oh, di mana ayatnya, Bang? Kau memaksakan diri, bunuh diri kau namanya, Bang. Kau memaksakan kitabmu memasuki katanya paling lengkap, Oke, paling, sekarang paling gini. sempurna. Sekarang begini, Ah. begini. Coba. Yesus itu kita jadikan acuan. Coba tunjukkan di mana Yesus masuk ke Ngapain? dalam rumah. Tunggu. Masuk ke dalam rumah ibadah bernyanyi, tunjukkan di mana ayatnya Yesus bernyanyi. Lalu saya tunjukkan di mana Yesus sujud. Baru lihat ibadah Anda sekarang. Ya. Ayo. Berani nggak? Di Ayo. mana Yesus sujud? Di mana Yesus bernyanyi seperti yang kalian lakukan? Tunjukkan Jadi dalilnya. maksud abang memaksakan diri bahwa Yesus itu sujud sholat. Anda Sholat yang gitu. memaksakan Yesus itu sebagai memaksakan tauladan, diri gara-gara tapi Yesus itu. tidak melakukan itu. Makanya Kau Yesus memaksakan mengatakan diri, Bang di dalam Juma. Yohanes 16:12 Memaksakan diri. masih banyak hal yang Orang pula lihat sujud yang ingin bilang sudah katakan sholat. kepadamu, tetapi Maksa kamu diri belum kali sanggup kau, Bang untuk Juma. menanggungnya. Bagus kita buka
Gini aja Bang Bima, bagus kita tutup kitab sucimu dan kita tutup kitab suci kita. Ya kan di mana dibilang di situ kalau sujud Yesus pada saat itu sujud itu lagi sholat. Lah. Gimana menurutmu? Bagus nggak kayak gitu? Sholat itu apa? Sholat itu ibadah. Ibadah itu apa? Permohonan Sholat itu kepada Tuhan. Apakah Yesus itu berdoa tidak bermohon? Gini, nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah kenceng-kenceng Bang Juma. Oh, apakah orang yang sujud itu selalu sholat? Nanti kalau kau jatuh jadi kereta aja dari motor sujud, tiba-tiba kok dibilang orang, oh lagi sholat dia. Gimana menurutmu Bang? Jadi Anda mau menutup mata kalau Yesus itu ibadah di dalam Matius 26 nomor 39. Itu bukan ibadah. Iya, di mana kata ibadahnya, di mana loh Bang? Ibadah itu Dimana? apa? Ibadah itu Ibadah apa? itu apa? Ibadah itu apa menurut Abang? Balik nanya. Berdoa. Ya, Yesus berdoa enggak tuh? Berdoa itu. Baca. Matius 26:39. Yesus berdoa enggak di situ? Berdoa itu gara-gara satu ayat itu aja, Bang. Gara-gara satu ayat itu Abang. Matius 26 kali Yesus sujud itu menjadi tiap hari. Bentar. Bang Bokir, Bang Juma. Yesus bernyanyi ada enggak? Yesus bernyanyi ada enggak? Bang Juma. Oke. Iya. Selesai lah. Udah terlalu lama pemanasan kalian. Pakai Foreplay-nya timer udah hampir setengah jam. Timer aja. Oke. Betulkah? Jadi adakah yang mau mengangkat tema kita pada siang hari ini, guys? Iya. Ini aja bagus ini temanya. Apa namanya itu orang Yahudi. Ibadah para nabi. aja, tata cara ibadah kalian aja. Tata cara ibadah para nabi. Itu. Tata cara ibadah. Tata cara ibadah. Para nabi Gitu ya. nanti kalau jadi framing. Kalau tata cara para nabi Karena kan ibadahmu framing. tidak sesuai dengan nabi. Karena Sabar. tata cara ibadahmu cuman mau cocomologi. Cocomologi. Loh, Payah. cocomologi gimana? Yesus sujud, Yesus berdiri, Yesus berdoa sama dengan kami. Ayo. Kita masuk tata ibadah para nabi ya. Oke. Iya. Kita Bentar dulu. Sepakat dulu. Yang mana nih tentang cara ibadah Nggak nabi usah, atau nggak tentang usah cara kita ibadah gini Bang. imam? Tata cara Kita ibadah para tunjukkan nabi. Oke, cara cara ibadah para nabi. Ada yang Kristen dan setuju? Islam tapi Oke, tidak saya menunjukkan setuju. pada nabi. Nanti jadi Pilih cocokmologi setuju. dia. Bokir gimana? Setuju nggak? Setuju. Tata cara ibadah para nabi. Ya, termasuk Yesus. Ntar Bokir setuju nggak? Berdasarkan Nggak original setuju kalau kita tata cara para nabi. Tadi minta. Karena dia Sabar, cocokmologi. sabar. Gara-gara satu ayat Sabar, sujud aja, dia cocokmologi. Loh, semua nabi Metatron, sujud Metatron. dalam beribadah. Semua nabi nanti kita bahas, kita buktikan. Saya Timer aja tahu, dulu. Bang Metatron, Oke, Bang oke, Metatron. oke. Pakai Baik, timer. Timer aja dulu. Bang Oke. Metatron, Ada mau lah. Metatron, Ini nggak topiknya. apa-apa. Ada Metatron. Metatron, gimana? Dua-dua. Kita Pak merujuk ke tata ibadah. Sebentar. Pak Boker, Oh iya, boleh. Billy, Tata ibadah boleh. Bunda Juma, featuring Evangelis Yonatan Nandar, tata cara sholat para nabi. Nah, yuk. Boleh. Sholat apa berdoa nih? Ya, oke, berdoa. Berdoa sholat itu sama aja. Nanti dibilang pula nggak ada sholat di Alkitab kan harus Oke, ditegaskan dari makanya. sekarang. Oke, Gerunda. Tata cara berdoa para nabi boleh ya. Beribadahlah, beribadahlah. Ibadah, Coba. ibadah. Oke, beribadah umum ya. Oke, Nanti siapa yang saya mau buka tunjukkan duluan? dalam bahasa Siapa yang buka Ibrani-nya. duluan nih prolog? Ya enggak, waktunya disepakati dulu siap berapa menit ini. Terus pihak Kristennya Billy sama Boker ya. Oke. 3 menit ganti-gantian Bang Juma nanti habis itu Billy, Nandar, habis itu Nandar Metatron. Aku ikut nggak? Jadi Muslim kayak dulu. agak-agak Gimana ya, Bunda ya? Muslim Agak menghindar nih. Metatron, naik aja Metatron. Kamu atau saya Metatron? Kalau saya sih ke Metatron karena dia tahu tentang fakta data sejarah. Oke, Bokir mungkin di atas aja dia silent-nya. Ya, siapa ini? Oke, aku ya. Oke. Jadi nanti gini aja 6 menit bagi 2. Oke. Cukup lah ya 6 menit bagi 2 ya. Iya, cukup. Siap 6 menit bagi 2. Bolehlah nanti Gurunda 4 menit, saya 2 menit nggak apa-apa. Gurunda lanjut. Terserah kalian atur Gantian nanti. aja, gantian aja deh. Iya. Oke, langsung Bang Juma prolog. Silakan Gurunda. Ya, baik. Jadi kita masih yang ringan-ringan aja dulu ya. Di dalam Islam itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya untuk keturunannya itu ibadah mendirikan sholat. Sholat yang dimaksud ini adalah prosesi ibadah yang diawali dengan berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud. Al-Quran menguraikan itu. Tadi di awal pertemuan saya sudah mengatakan
bahwa di dalam Al-Quran jelas ibadah itu seperti yang dipraktekkan oleh para nabi. Al-Quran surah Ibrahim ayat 40 jelas dikatakan, ya Tuhanku, jadikanlah aku, ini Nabi Ibrahim ini, dan anak keturunanku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Umat Islam mengenal sholat itu adalah gerakan-gerakan tubuh, ya, gerakan-gerakan tubuh dalam prosesi penyembahan yang hari ini masih dipraktekkan oleh praktisi Yudaism. Dari mana mereka dapatkan tata cara ibadah itu? Dari tata cara ibadah para nabi. Nah, Anda bisa melihat bagaimana Nabi Musa ibadah. Di kitab saudara, Keluaran 34, nomor 8, nomor 9. Segeralah Musa berlutut ke tanah, rukuk dia. Lalu kemudian sujud menyembah, seraya berkata, jika aku telah mendapat kasih, dan seterusnya. Salomo 1 Raja-Raja 8 nomor 22, sujud beribadah. Yosua 5 nomor 14, sujud dalam beribadah. Ayub 1 20 sampai 21, sujud dalam beribadah. Yesus Matius 26 data nomor 39 yang saya tunjukkan kepada saudara, Lukas 22, Markus 14, semua diterangkan kemudian sujud dalam beribadah. Orang Yahudi, Keluaran 12, nomor 27, nomor 28, jelas mereka berlutut dan sujud di dalam beribadah. Nubuatan tentang ibadah. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan, Yesaya 66 nomor 23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Sakah, apa itu sakah dalam bahasa Ibrani? Itu jelas beribadah dengan cara sujud menghadap bait Tuhan. Ini yang diterangkan nubuatannya tentang sujud sholat. Yesaya 66 nomor 23. Saya belum pernah menemukan ada nubuatan nyanyi-nyanyi hari Minggu di dalam rumah ibadah. Demikian sementara, silakan adinda saya Jonathan Nandar. Terima kasih. Ken, aku di pause dulu Ken. Aku mau open cam. Bentar ya. Di pause dulu. Bisa nggak layar saya dibesarin Ken? Layar saya dibesarin. Nah, teman-teman ya, kalau kita cari data dari keyahudian yang diaminkan oleh Ibu Rita Wahyu bahwa orang Yahudi itu berdoa, ya, yang diinisiasi oleh Avinu Abraham, yaitu bapak kita Abraham, bahwa orang-orang Yahudi, para nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat atau berdoa dia sujud, bukan bernyanyi. Nyanyi itu dalam kategorinya adalah syir, ya, atau dia kalau di dalam Islam itu kayak bernasyid, ya, bukan berdoa dia, bukan beribadah. Nah, baiklah, kita langsung ke ini ya, tefilah ya. Tefilah itu definisi doa dari Alkitab. Oh, ini waktunya agak mepet ya, teman-teman. Aku nggak sempat, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan. Nah, baik di dalam Yahudi maupun di dalam Islam, yang namanya tefilah itu adalah berdoa. Kalau di dalam Islam itu adalah sholat, dan sholat pun memiliki makna adalah doa. Dan ternyata teman-teman, kalau kita melihat di dalam Sefer Bereshit, Ferek, Seba Eshreh, Misfar Shalos, di sini sangat disebutkan ya saudara. Fayifol Abram al-Fanaf, Faidaber ito Elohim lemor. Nah, apa ini? Sujudlah Abraham dengan mukanya ke bawah itu, dan firman Tuhan kemudian diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Jadi ibadah para nabi itu dengan bersujud, bukan dengan jingkrak-jingkrak, bukan dengan bernyanyi. Itu tidak ada sejarahnya bahwa ibadah para nabi itu bernyanyi. Tetapi ibadah para nabi itu adalah dengan bersujud, ruku, sujud, itulah ibadah para nabi yang dilestarikan dengan ajaran yang benar
sampai kedatangan ruaha emet, roh kebenaran, yaitu baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad SAW. Bentuk bahwa nyanyi itu bukanlah ibadah, Yesus tidak pernah mengajarkan nyanyian satu album pun, bahkan 1, 2, 3 lagu pun tidak pernah Yesus ciptakan. Kalau kita lihat di gereja ada kidung jemaat, saudara. Ternyata Yesus tidak membuat. Kenapa? Karena berdoanya Yesus itu dengan sujud. Nanti kita Gurunda dan saya nanti akan tunjukkan bukti-bukti terkait dengan bagaimana para nabi beribadah itu dengan sujud dan ruku, bukan dengan jingkrak-jingkrak ataupun bernyanyi. Terima kasih Gurunda, terima kasih Bang Ken. Lanjut. Oke, terima kasih. Waktunya habis. Mungkin langsung aja Bang Billy atau Pak Metatron. Siapa dulu nih, Bang? Bang Billy boleh duluan, Bang. Bang Billy, halo. Halo. Siapa nih? Halo. Mungkin Metatron dulu lah. Udah, aku aja dulu ya. Iya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Topik yang apa ya? Yang basi ya sebetulnya. Tapi ini menarik. Saya akan menunjukkan beberapa keeroran dalam ajaran pagan sebelah. Jadi gini. Okay. Di dalam ajaran Judaism, ya, orang Yahudi zaman dulu tadi dikutip-kutip sama saudara kita si Nandar. Orang-orang Yahudi zaman dulu itu melakukan ibadah, tapi bukan sholat namanya. Dulu juga bukan disebut sebagai tefilah, karena di zaman itu kata-kata tefilah itu baru dipakai sama Yahudi abad-abad ingusan yang didirikan dari ajaran bukan orang Yahudi. Jadi ajaran Yahudi yang sekarang yang diambil oleh polemikus Islam itu bukan ajaran Yahudi yang diajarkan oleh Judaism. Karena kita tahu bapak Yahudi, Rabi Akiva itu bukanlah seorang Yahudi. Nah demikian pula tentang sembahyang atau sholat tadi ya. Nah seolah-olah tadi kita melihat, oh iya Abraham sholat, siapa lagi? Yesus sholat. Terus siapa lagi? Oh, Daniel sholat, Daud sholat. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau mereka mau jujur, Paulus juga sholat. Dia bilang, sebab itulah aku sujud kepada Bapa. Dan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9, dia sholat tahajud. Tapi kenapa Muslim nggak mau mengambil? Nah, di sini permasalahannya. Permasalahannya adalah tidak ada satupun dari tokoh-tokoh Yahudi tadi yang disebut nabi-nabi Yahudi maupun rasul kita, Paulus alaihissalam, itu tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Abraham tidak pernah menyebut Tuhannya dengan nama Arab. Ya, Daud tidak pernah mengenal itu. Yesus juga memanggil Bapa. Islam disuruh sholat pakai nama Bapa, dia nggak mau. Tapi kalau dibilang Yesus sholat, dia paling duluan. Jadi ini tidak ada hubungannya. Kalau dalil-dalil sholat saya sangat banyak. Saya menulis karena sholat di dalam kekristenan itu masih dilestarikan. Asal katanya dari selota. Selota ini dari mana? Ini dari kitab Mazmur. Sela itu artinya sujud, berdiri dan bungkuk. Nah kata-kata itulah yang digunakan sebagai ibadah oleh orang-orang Kristen yang menjadi 7 kali sehari atau sholat 7 waktu. Itu di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai sholat. Nah tapi mengingat waktu saya tinggal dikit, ini saya langsung to the point. Bagi saya ajaran di luar Kristen ya itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Memang ada sujud-sujudnya, tapi kalau kita lihat sujud ada Hindu, ada Buddha juga ada. Bahkan penyembah Lucifer juga sujud juga. Nah sehingga ada 3 hipotesis yang saya sampaikan. Di dalam ajaran Islam itu tidak ada hubungan sholat dengan ketuhanan. Karena mustahil mencapai kekusukan. Karena apa? Karena konsep ibadah Islam, mau mereka bilang sholat sekuat apapun, di dalam surga mereka tidak ada sholat. Tidak ada konsep ibadah. Terus yang kedua, di dalam Islam, sholat itu ada bacaan yang namanya tahiyat. Dia mengatakan berilah rezeki, berilah rahmat kepada baginda Muhammad seperti engkau memberi rahmat kepada Ibrahim. Di situ tidak ada dalam bacaan orang Yahudi maupun orang Kristen, karena yang dibaca adalah Mazmur. Sementara Mazmur sudah hilang dalam Islam. Dan yang terakhir, perilaku sholat itu hanya sikap pamer untuk belagak capek.
Orang Islam hanya memahami sholat itu sebagai pahala, bukan penjagaan rahmat. Ya, sorry kepotong waktunya. Dilanjutkan Bang Billy. Oke. Oke. Kita lihat dulu ya. Sholat dalam bahasa Indonesia sholat ya. Di dalam bahasa Arab itu Arabic yusolli. Ya. Kalau kita balik dari bahasa Arab yusolli ke bahasa Inggris artinya pray atau berdoa. Ya. Jadi Islam menambah-nambahi makna daripada sholat. Oke. Nah, Islam tidak paham arti daripada mazmur. Mazmur itu puji-pujian. Ada lagu di situ, ada puisi di situ. Islam nggak paham ketika mereka katakan beriman kepada kitab Taurat, kitab Zabur dan Injil, mereka nggak paham apa yang mereka imankan. Itu namanya tidak lebih daripada propaganda sumah, ya. Janganlah kalian berkata beriman tapi kalian tidak beriman, tidak membaca. Ya, kemudian siapa yang mengajarkan tentang berdoa bernyanyi-nyanyi? Ya, kamu lihat ya. Makanya di dalam kutipan, ya, ini ada juga dikutip oleh Al-Quran juga kayaknya ya. Lalu Miriam, Nabiya itu saudara perempuan Harun, ya. Dikutip nggak oleh Al-Quran? Maryam saudara Harun. Ini kalian harus paham, ya. Mengambil rebana di tangannya dan ditampilkan apa? Semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari dan bernyanyi-nyanyilah, ya. Dan dalam Keluaran 5 ayat 20, Keluaran 15 ayat 20. Kalian harus paham itu. Makanya semua baca kitab Taurat, jangan buat propaganda beriman tapi tidak membaca. Ya, dari mana benar bernyanyi? Ajaran daripada para nabi. Di mana Yesus melarang untuk dilarang bernyanyi dan menari-nari? Di mana? Ya, makanya kalau kalian tidak paham dan tidak tahu tentang kitab para nabi dan kitab Taurat, kalian jangan ngomong. Kalian nggak paham. Ya, kalian lebih pintar daripada nabi kalian sepertinya. Kalian mau menjelaskan, jangan melebihi kemampuan daripada nabi dan Allah kalian. Kasihan kalau kalian banyak menjelaskan, oke? Itu yang ingin saya sampaikan aja. Simple, bro. Ya. Jadi jangan ditambah-tambah oleh makna kata. Kemudian kalian juga harus paham dari mana Kristen bernyanyi-nyanyi dan menari itu dari kebiasaan para nabi. Waktunya habis, Billy. Terima kasih, Billy, atas penyampaiannya. Mungkin Bang Juma atau Bang Yonatan. Oke, baik. Ya, jadi kalau Anda mengutip seperti itu, Saudara Billy, saya katakan Anda lebih pantas dituhankan Kristen daripada Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Anda seenak perut aja Anda berbicara. Lebih hebat dari Yesus Anda ini. Ini yang kita bahas, ini adalah prosesi ibadah. Ibadah itu gerakan tubuh dan gerakan hati. Yang dipraktekkan oleh para nabi gerakan tubuhnya seperti apa? Itu yang Anda harus bahas di sini. Bukan menyerang sholat. Sholat itu adalah ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Yehezkiel 138 nomor 2, Mazmur 5 nomor 8, Yehezkiel 44 nomor 4, Daniel 6 nomor 10. Semua mereka melakukan gerakan tubuh sama seperti Islam. Pahami itu dulu. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 148, bagi tiap-tiap umat ada arah ibadahnya dan mereka beribadah menghadap ke arah ibadah kiblat yang mereka punya. Maka berlomba-lombalah kepada kebaikan. Jangan menghadap ke mimbar gereja. Ya, makanya Yesus datang, apa dia katakan? Aku tidak merubah. Jangan kau menyangka aku meniadakan. Aku menggenapi. Makanya Yesus mempraktekkan gerakan tubuhnya sama seperti Islam. Yang meliuk-liuk kayak penari latar itu Yesus tidak pernah praktekkan. Makanya Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 78, sebagian dari mereka adalah bangsa yang ummi, buta huruf, tidak ngerti kitab suci. Udah dituliskan kitabnya, bahkan sudah bahasa Indonesia. Prosesi gerakan tubuh yang ada adalah sama seperti yang dilakoni oleh umat Islam. Lah kalian, apa yang kalian tunjukkan kemudian?
Sementara nubuatan yang terjadi adalah Yesaya 42. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Kedar ini siapa? Anak keduanya Nabi Ismail. Mereka lah yang menyanyikan nyanyian baru itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Bergemuruh enggak lapas nyanyian baru itu? Bergemuruh dari ujung bumi sampai ke ujung bumi lainnya. Bergemuruh. Tapi kalau nyanyian malam kudus hanya sembunyi-sembunyi. Nggak ada, itu nubuatan sudah sangat jelas, bergemuruh, takbir, tasbih, dan juga kemudian tahmid, tahlil, istighfar, dan sebagainya. Nyanyian baru bagi Tuhan yang harus dilantunkan oleh keturunan Kedar, Nabi Ismail. Jangan itu. Jadi ibadah itu prosesi jasmani yang diaminkan oleh hati. Dan itu kalau kita berbicara prosesi jasmani, berarti yang dipraktekkan Yesus yang Anda harus lakukan. Di dalam Yohanes 14 nomor 12, wahai Kristen, jika engkau percaya kepada aku, kata Yesus, engkau harus melakukan apa yang aku lakukan. Yesus mempraktekkan gerakan sholat, kami yang justru mengikuti. Anda kemana? Ayo, ikut siapa kalian? Demikian, silakan Dinda Nathan. 2 menit lagi. Open mic. Oke ya. Jadi begini teman-teman ya. Ini saya runut dari hal yang paling dasar dulu. Sholat itu dalam bahasa Arab. Secara bahasa, kata sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sebagai doa, yang berasal dari kata yaitu shala. Ya, kata ini merupakan turunan dari kata yusolli syalatan yang bermakna doa. Tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Metartan ya. Sebelum Anda berkata tentang kata tefilah, mohon pelajari kitab suci Anda berdasarkan original teks. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, kalau sholat itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibrani adalah tefilah artinya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, kita runut dari atas ya. Definisi doa. Doa itu adalah permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Berdoa, mengucapkan, memanjatkan doa kepada Tuhan. Definisi doa dari Alkitab. Langsung saja. Nah, doa menurut Alkitab atau di dalam bahasa Ibrani adalah tefilah ya. Tefilah nih, coba perhatikan ini. Tefilah itu adalah doa, berasal dari verba falal ya, atau soresnya itu falal ya. Kemudian di sini sangat jelas ini. Kemudian ada hitfael. Oh, ini pembahasannya agak rumit ya kalau yang belum mengenal Ibrani teman-teman. Langsung saja bahwa di dalam bahasa Ibrani sholat itu adalah tefilah. Mari kita tunjukkan ayatnya. Tadi dikatakan bahwa di dalam Torah tidak pernah ada istilah tefilah. Anda salah besar. Saya akan tunjukkan di dalam Kejadian 20 ayat ke-17. Ini terjemahannya. Langsung kita ini ya. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Bukan berdoa kepada Yesus. Abraham itu berdoa kepada Allah. Kita lihat di dalam bahasa Ibrani. Tuh, perhatikan ini saudara ya. Di sini berbunyi apa? Fayit falel. Nah, ada ternyata saudara. Tefilah itu sudah ada di dalam Torah. Fayit falel Abraham elha Elohim dor. Terimalah kebenaran. Nah, masalahnya bagaimana prosesi doa ini ternyata dengan sujud dan ruku, bukan dengan jingkrak-jingkrak ataupun nyanyi. Terima kasih. Waktunya habis, Bang Billy. Ya, waktunya habis. Persilakan. Sayang sekali lagi Bang Metatron atau Bang Billy. Aku dulu ya Bang Billy ya. Nanti Bang Billy kok kasih waktu banyak. Nah, set. Buka open cam dulu sebentar. Kelihatan nggak? Ya. Si Endang tadi itu pakai kitab Ibrani ya, lihat ya. Ini kitab Ibrani. Ya. Makanya saya bilang orang Yahudi itu tadi nulisnya tefilah. Ya, anehnya kalau ini tefilah, kenapa orang Arab nyebutnya sholat? Kan itu. Karena saya bilang tadi, sholat itu asal katanya dari bahasa Aramaik, selota.
ya, selota. Asal katanya dari apa? Sela, bahasa Aramaik juga. Nah, kitab Ibrani yang ditunjuk Sinandar itu baru ada abad nih, naskah Masorah Desalin. Baru ada abad berapa? Antara 7 sampai 10. Wah, ini Nabi Muhammad aja udah meninggal nih. Kitabnya baru ada. Jadi kata tefila itu baru ada waktu Muhammad sudah meninggal. Jadi mau kutip-kutip Ibrani, ya silakanlah kais-kais tulisan Ibrani tadi, Nandar. Dan tadi si Zuma bilang tadi masalah apa? Sholat, oh nabi ini, nabi itu, nabi itu. Semua nabi itu nggak ada yang kenal Allah SWT, bro. Kalau ada mereka nyembah Allah SWT, manuskrip terdahulu, mungkin Bang Billy ini udah mualaf duluan. Ikut dia debat sama kalian melawan saya. Masalahnya nggak ada. Sekarang tunjukkan di mana orang-orang nabi-nabi terdahulu itu menyembah Allah SWT yang tulisannya ALLH itu, yang dari bahasa Ethiopia itu. Silakan. Kalau kalian bisa nunjukkan, mungkin ada yang mualaf nih nonton di sini langsung. Nah, yang kedua, ya, bacaan yang dibaca oleh orang-orang Yahudi termasuk Yesus itu adalah Mazmur, bacaan sholat, bacaan selotanya adalah Mazmur. Tapi ironisnya kita baca di dalam Mazmur 150, ya, Mazmur 150. Teman-teman bisa lihat apa yang ditulis dalam Mazmur 150. Dia menyembah Tuhan itu dengan nyanyian, ya. Pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan suling. Ini yang nulis Daud ini. Daud Yahudi ya, bukan Daudnya Islam. Daud Allah SWT bukan. Ya, ini kalian buktikan dulu, kalian batalkan dulu ayat ini, baru kalian bisa berkoar-koar di sini. Lanjut Bang Billy. 3 menit 30 detik lagi. Oke, jadi sudah jelas kita fokus di mana di dalam para nabi itu mengenal kata Allah. Kita fokus ke situ. Tapi saya mau tambahkan dulu sedikit bahwa ya, Yesus sujud bukan seperti Islam, sujud yang berulang-ulang. Tidak seperti itu. Para nabi sujud tidak melakukan sujud yang berulang-ulang kayak Islam atau para agama-agama pagan, Zoroaster atau Sabiin yang melakukan sujud yang berulang-ulang. Tidak seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian Markus 7 ayat 7, ya, kalian malah percuma melakukan ibadah yang dilakukan perintah oleh manusia. Ya, sesuai dengan perintah manusia, percuma. Ya, kemudian dalam Yeskel, ya, dalam Yesaya 49 ayat 28, Kedar itu sudah musnah, sudah hancur kekuatan mereka. Ya, dan Kedar itu tidak menyanyi, tidak memuji atau bernyanyi kepada Tuhan. Dalam Yeskel 27 ayat 21, Kedar sudah jadi apa? Jualan. Entah mereka jualan kain kek, mereka jualan unta kek, budak, nggak tahu. Jadi Kedar itu bukan memuji Tuhan lagi. Kalau kamu baca dalam Yeskel 27 21, makanya dibaca kitab itu. Jangan berkata beriman nggak dibaca. Oke? Sekarang kita fokus dengan pertanyaan Metatron tadi. Kalian tunjukkan bahwa para nabi itu mengenal nama sesembahan mereka itu Allah. Silakan, habis waktu. Dikasih aja kepada mereka. Kita fokus dulu di pertanyaan Metatron tadi. Begitu ya, Bang Metatron pertanyaannya. Iya, iya. Silakan, Bang. Ya, kita fokus ke situ aja. Siap mualaf ini banyak. Ini 1000 orang siap mualaf. Kita siap mualaf ini. Oke, di reset. Ya. Tangan gua Silakan udah mungkin Bang Nandar atau Bang Juma. Oke. Ya, pertanyaan yang sama ya. Pertanyaan yang sama, di mana kitab-kitab Nabi yang mengajarkan nama Tuhan itu Yesus Kristus. Kan gitu ya. Kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa nama Tuhannya Bani Israel itu Yesus Kristus di dalam kitabnya orang Yahudi, pasti banyak yang murtad ini, nyembah manusia nanti. Nah, kita lihat ya, Anda mencoba untuk melarikan tema. Kenapa? Karena yang diperhatikan Yesus adalah sholatnya umat Islam. Saya maklum itu. Kalian malu kan? Nah, kalau kemudian Anda mengatakan, oh tidak, kami ini melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, di mana poinnya? Yohanes 14 nomor 12. Yang ringan-ringan aja dulu kalian patahkan. Jika kau percaya kepada aku, kau melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku ibadah dengan proses seperti itu. Di mana Yesus menggunakan kecapi? Di mana Yesus menggunakan suling? Ada-ada aja. Sementara itu adalah nyanyian usang. Yang dinubuatkan adalah nyanyian baru.
Nyanyian barunya itu jelas hanya ada di nubuatan yang ada dalam kitab Yesaya dan akan digenapi oleh keturunan Bani Ismail. Umat Yahudi dan apalagi Kristen yang kalau berpendapat dan berkeyakinan bahwa nubuatan itu adalah seperti yang dilakukan di gereja, itu memilukan, akan gugur dengan sendirinya. Kenapa? Nabi Yesaya tidak bisa Anda bantah bahwa yang akan duduk di tanah yang didiami oleh Kedar itu adalah umat Islam. Desa-desa yang didiami Kedar, jelas itu adalah desa-desa yang diduduki oleh umat Islam hari ini. 100% penduduknya Islam, bukan Yahudi, apalagi Kristen. Jadi mereka yang menyanyikan nyanyian baru itu. Bukan kalian yang kok main gitar, main gambus. Itu nyanyian usang itu. Nah sekarang Anda bertanya, mana nama Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi? Bung, apa ada jaminan bahwa kitab yang mereka pegang masih kitabnya Nabi Musa? Apa jaminannya? Saya boleh taruhkan iman saya kalau Anda bisa menjamin bahwa kitab yang ada di tangan mereka adalah kitabnya Nabi Musa. Tidak akan mungkin. Baca Ulangan 34. Orang itu mencatat tentang kematian Musa. Itu bukti bahwa kitab mereka bukan kitabnya Nabi Musa. Kemudian, satu ilmu yang Anda harus tahu hari ini. Keluaran 63. Di sana jelas dikatakan, wa era el Abraham, el Yisak, wa el Yakub. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku, aku tidak menyatakan kepada Abraham. Ingat, tentang namaku, aku tidak perkenalkan kepada Abraham. Tapi sayangnya, itu bohong. Kalau Yod-Heh-Pape itu adalah nama Tuhan, maka kitab itu segera Anda katakan cap sebagai kitab pembual. Kenapa? Di dalam kejadian yang ada dalam kitab saudara, Kejadian 15 nomor 2, justru Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan Yod-Heh-Pape. Katanya tadi, tentang namaku Yod-Heh-Pape aku belum perkenalkan kepada mereka, tak kepada Abraham. Tapi Abraham sudah manggil Yod-Heh-Pape. Jadi nama Tuhan yang benar itu sopo? Yang mana Tuhan Tuhan yang benar itu yang mana? Yesus gitu. Yesus, oh namamu yang kuperkenalkan kepada mereka yaitu Yesua, neneknya Kiper. Yesua bin Nun lebih dulu menggunakan kata Yesua daripada Yesus Kristus. Camkan dan pahami itu baik-baik. Silakan Dina Nandar. Diperbesar, Ken. Oke ya. Aduh. Halo. Oke. Ini ya. Cantik kali kau Nandar. Start dulu. Waktu saya terus berjalan, jangan diajak ngobrol ya. Masalah sholat dan tefilah itu masalah dari bahasa ya teman-teman. Tapi urgensinya adalah bagaimana tata cara para nabi itu sholat. Para nabi sholat tidak pernah menyembah Yesus. Bahkan di dalam bahasa Ibraninya itu tefilah di dalam Kejadian 20 sebentar, Kejadian 20 ayat ke-11 ya. Fayit falel Abraham elha Elohim. Berdoalah atau sholatlah Abraham kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bentuk sholatnya Abraham dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu berbeda. Kalau sholatnya Abraham, sholatnya Musa, sholatnya Daud itu dengan berdoa, dengan ruku dan bersujud, bukan dengan nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, pargoy, bukan. Tidak ada ajaran seperti itu. Kemudian bisa kita lihat di dalam mana tadi ya? Di dalam Kejadian 17 ayat keempat. Fayifol Abram al-Fanab. Bersujudlah Abraham dengan mukanya ke bawah. Lalu siapa yang melestarikan doa atau sholat atau tefilah yang dilakukan oleh Abraham dan para nabi yang terdahulu itu? Hanya Islam. Ini yang perlu digarisbawahi. Tadi Anda mengatakan itu slota. Slota itu bahasa coy. Slota itu bahasa Aramaik, sedangkan bahasa Arabnya sholat. Kemudian di dalam bahasa Ibraninya tefilah. Anda akui atau tidak, Anda sadari atau tidak bahwa bahasa perjanjian lama yang Anda akui itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Aramaik. Jadi jangan salahkan makna atau perbedaan bahasanya, tetapi urgensi dari tata caranya seperti apa. Makanya Anda lari tadi, kenapa
dari tata cara ibadah kok, Tuhan yang disembah siapa. Oke, kita akan beli itu. Kalau Anda jual itu, kita beli itu. Ya, tetapi tolong sebutkan urgensi dari sholat orang Kristen itu sama enggak dengan para nabi, Oke, kan habis berbeda. Doh, waktunya kurang nih kayaknya nih waktunya nih. Nanti Oke, dirimu Bang. duluan. 8 Nanti menit. dirimu duluan, Dek. Saya belakangan. Saya sisakan aja nanti. Enggak usah, Ngomong mesti apa? tambah aja. Udah. Bentar. 8 menit. Woi, ganti-gantian. Iya. Mau Metatron atau Billy, Billy? Oke, sebentar, saya mau mencoba sebentar Bang, biar room kita aman. Saya mengingatkan, tolong jaga diksi-diksi atau narasi-narasinya, framingnya jangan terlalu ini, biar jangan sama-sama emosi kalian. Silahkan Bang Metatron. Iya, terima kasih saudaraku Endang dengan Zulkifli Abbas. Ya, kalian tidak bisa membuktikan bahwa ternyata nabi-nabi itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata nggak jadi mualaf deh kita di sini. Syukurnya ya. Dan kita lihat ternyata anehnya ini ada satu keanehan dalam buku Ibnu Ishaq. Ini saya buka di pause sebentar Bang. Nah, ini adalah buku dari Muhammad Ibnu Ishaq, sejarawan pertama Islam ya. Di mana ini adalah ntar saya tunjukin covernya ya. Ternyata orang-orang ini adalah beribadah hari Minggu. Ya. Dan ini menjadi dasar dari tulisan surat Al-Buruj ayat 4. Surat 85 ayat 4 di mana orang-orang ini disebut sebagai mukmin. Nah, permasalahannya orang-orang ini ibadahnya bagaimana? Kan itu, apakah dia sama dengan Kristen yang dianut oleh orang-orang Kristen pada mula-mula? Ini ternyata benar nih. Sholat menghadap ke timur, inilah yang dilakukan gereja ya. Bahkan era Martin Luther dan gereja Katolik masih menghadap ke timur. Ya, tokoh ini kami peringati sebagai namanya Santo Aretas. Tapi di Islam kok jadi surat, gitu kan, aneh. Nah, ini yang menarik bahwa ternyata Kristen Najran ini ya tadi ya, Kristen Najran ya. Ini tulisan Islam nih, bukan tulisan Kristen. Tulisan purba. Ternyata Kristen Najran ini juga adalah yang mengajari orang-orang Islam. Ini settingnya nih sebelum Muhammad lahir nih. Muhammad masih bocil waktu ini kejadian yang tadi itu. Jadi ternyata orang-orang Kristen Najran inilah yang mengajari orang Islam sholat, termasuk sholat Jumat. Makanya sholat Jumat yang mengajari itu bukan Nabi Muhammad, tapi namanya Musab bin Umair. Sepulang dari Ethiopia, dia ditunjuk untuk mengajarkan sholat kepada umat muslim di Madinah. Dan mengajarkan sholat. Jadi sholat itu Islam nggak tahu apa-apa. Termasuk perintah sholat pertama kali di dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah sebuah gereja. Itu bukan kata saya, itu kata sejarah. Karena ternyata di Bethlehem atau di Yerusalem itu belum ada namanya masjid karena Islam aja nggak ada. Islam masih di Mekah. Tapi Nabi Muhammad mendapat perintah sholat itu di gereja. Aqsa itu dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Orang Arab menggunakan fonetik korespondensi menjadi kata Aqsa. Nah, jadi tanpa kekristenan kalian tidak tahu apa itu sholat. Makanya bacaan sholat kalian itu isinya hanyalah tahiyat, dan tahiyat. Ya, bukan takiyat, tahiyat. Meminta agar Muhammad selamat. Padahal pada orang-orang Kristen, sholat orang Kristen, sholat orang Yahudi yang dibaca adalah apa? Mazmur. Itulah yang tadi yang saya sebutkan, itu Mazmur. Jadi kalian sudah tidak ada hubungan. Makanya kalian tidak bisa membuktikan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Yesus, Musa. Itu siapa? Itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bro. Ya, sorry, silakan lanjut, Bang Billy. Oke. Terima kasih. Nah, yang pertama, kalian juga harus paham bahwa ya Al-Quran itu di versi Utsman sudah tidak ada. Ya, tetapi yang kalian pegang itu versi Hafs dan Kolun. Itu yang kamu harus paham. Oke. Yang kedua, kalian tidak tahu apa arti dari nama Yesus. Kalian nggak tahu. Sehingga ketika ditanya apa arti nama Yesus itu kalian kebingungan. Tidak tahu kalian arti dari makna Yesus. Makanya kalian bertanya, ya, kamu harus paham dulu, ya. Nama Yesus
nama Yesus itu ya ada dalam aksara dan bahasa Latin Yesus yang berasal dari bahasa Yunani, ya. Yesus yang berada di gilirannya merupakan halusinasi dari bahasa Ibrani yaitu Yehoshua. Bangsa Israel menyebut nama Allah mereka itu Yahweh Jireh, maka diskem Yahweh Nisi. Makanya Yesus disebut Yesus atau Allah yang menjadi manusia namanya Yeshua. Artinya Yahweh keselamatan. Ini yang kamu harus pahami. Soal menari dan menyanyi sudah dipraktekkan oleh para nabi. Makanya baca kitab para nabi, ya. Kalian harus tahu, jangan beriman tapi tidak tahu tentang kitab para nabi. Ini yang kalian, makanya kalian di mana Yesus mengajarkan menyanyi, di mana Yesus apa semua. Loh, itu sudah dipraktekkan oleh para nabi dan tidak ditolak oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak pernah membatalkan bernyanyi. Oke? Makanya kalian harus paham, baca. Nah, kemudian kalau kalian paham ya tentang ajaran-ajaran pagan zaman dahulu, contoh ya. Contoh, saya kasih lihat kamu ajaran Zoroaster, ya. Zoroaster ini kamu harus paham agama sebelum Islam ada, ya. Nah, mereka juga di dalam perjalanan malam mitos, ya, perjalanan mitos surga itu Isra Mi'raj sebelumnya sudah diceritakan oleh Zoroaster dalam perjalanan malam Artafiraf. Ya, kalian ngikut cerita Artafiraf, ya. Kemudian sholat 5 waktu. Apa tuh? Sholat 5 waktu. Ada juga dalam Zoroaster, ya. Fajar Hafan, saudara betul. Silakan kita cek, akan satu cari data per kata, ya. Silakan saya screen, kemudian kita cari, bisa cari kok datanya. Subuh ini malam, Aswafirat, malam Isya Utasen. Ini ajaran-ajaran Zoroaster 5 waktu. Nah, kemudian wudu juga ada. Wudu ada Zoroaster. Kemudian penutup kepala ada juga Zoroaster. Kemudian menghadap ke arah sama. Kemudian ya yang kalian harus pahami juga semua. Ya, banyak persamaan yang masuk ke sini. Dalam ajaran Zoroaster, apa yang kalian banggakan, apa yang kalian andalkan, selamat berpikir. Simpel, langsung aja. Iya, yang pertama terkait Dinda Nathan mau duluan? Silakan Gurunda. Oke. Anda berkata di mana Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu disembah? Kitabnya para nabi itu masih tersisa di dalam kitab yang Anda gunakan meskipun itu hanya terjemah. Yesaya 57:15, Yesaya 5:16. Esensi yang mereka sembah adalah esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Wanisa soken et makados. Tidak ada itu mereka menyembah manusia, nggak ada. Yang mereka sembah adalah hakikat maha suci, maha tinggi. Dalam bahasa Arabnya disebut subhanahu wa ta'ala. Kalian gugur di situ. Karena mereka nggak ada menyembah manusia. Oke? Nah, kemudian kalau yang saudara Metatron itu bawa adalah benar, maka hari ini kita akan menemukan orang-orang Kristen itu sholat seperti Yesus. Tapi faktanya tidak. Berarti itu adalah hal-hal yang dibuat-buat. Mohon maaf saya harus katakan seperti itu. Kenapa? Orang Kristen ini secara budaya mau kurang apa lagi kecerdasan mereka. Mereka diutus untuk menjadi cerdik. Ya. Bahkan dikatakan untuk Yesus mau diberitakan baik secara palsu mereka bersuka cita. Jadi kalau ada yang dikatakan begini bogono tentang sholat, kita tidak heran. Kalau asalnya dari Kristen, kita tidak heran. Wong Nabi aja diedit jadi Tuhan kok. Apalagi kalau cuma tulisan-tulisan. Saudara Billy, Anda mengatakan begini dan begono. Yesus di mana? Coba tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus itu bernyanyi-nyanyi di dalam ibadah? Itu aja dulu. Poin kita di sini adalah proses ibadah para nabi. Kami sholat, prosesi gerakan tubuhnya ada, sama. Kalau Anda mengatakan kemudian para nabi itu tidak sholat seperti yang dilakukan oleh orang Islam berkali-kali, tapi yang Anda harus pahami di sini adalah mereka sholat dan Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kalau cuma sekali aja mereka tidak sanggup, bagaimana 5 kali?
Dan Anda harus tahu bahwasanya di dalam Daniel 6, mereka sujud 3 kali sehari semalam mereka itu. 3 kali, sudah ada prosesnya. Dalam sehari mereka beribadah 3 kali. Kalian ibadah 1 kali seminggu. Itu pun dikatakan tadi itu bukan ibadah katanya. Lalu kapan ibadahnya? Kapan sujudnya seperti yang diperhatikan oleh Yesus? Ternyata kalian tidak pernah ibadah. Kalian hanya memuji-muji. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa-apaan itu? Kalau haleluya itu hanya selevel alhamdulillah. Ibadah umat Islam tidak cukup hanya mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nggak bisa. Ibadah itu adalah laku tubuh yang dipraktekkan oleh tubuh dan dipraktekkan oleh hati. Lah sekarang kalian praktekkan tubuh seperti tubuhnya seperti apa? Kami bernyanyi. Itu dipraktekkan dan dicontohkan oleh siapa? Bukankah Yesus mengatakan jika kau percaya kepada aku, kau melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan sholat. Kalian dandutan. Kan tidak nyambung. Silakan Dinda Jonathan. Terima kasih Gurunda ya. Terima kasih Gurunda Juma. Bang ini. Oke teman-teman ya, kita kembali bagaimana tata cara yang benar, Kristen atau Islam. Kalau kita merujuk kepada kitabnya orang Kristen sendiri, Alkitab Sabda, terdapat banyak sekali kata sujudlah, sujudlah, sujud, sujud, sujud. Bukan nyanyi, 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 pargoi, pargoi, nggak ada saudara. Karena ibadah para nabi itu sujud yang merupakan sebuah prosesi berdoa. Makanya saya bilang tadi di dalam Genesis atau di dalam Sefer Bereshit, Ferek, Seba Esreh, di sini sangat disebutkan ya. Di sini disebutkan Fayifol Abram Al-Fanaf Fay Daver Ito Elohim Lemor. Abram itu sujud loh, sampai mukanya itu ke tanah. Tapi orang Kristen pernah nggak melakukan seperti ini sebagaimana halnya Abraham berdoa, sebagaimana halnya Musa berdoa, sebagaimana halnya Yesus berdoa? Tidak. Tetapi yang ada nyanyi. Dan tidak ada dasarnya. Bahkan Yesus tidak pernah menciptakan 1, 2, 3 nyanyian pun. Yang Anda baca kidung jemaat, kasih Tuhan begitu nyata, itu buatan manusia. Makanya di dalam Matius disebutkan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka ajarkan adalah perintah manusia, bukan perintah Yesus. Perintah Yesus itu berdoa. Lalu saya mengulang sedikit di dalam mana tadi ya, Exodus, di dalam ini nih, di dalam Genesis kata tefilah sudah sangat jelas termaktub di dalam Genesis 20 ayat 17 ya, Fayit Falel ya, berdoa, bukan syir, yasir, asyir, bukan bernyanyi saudara. Kemudian Exodus 20 ayat kedua kita baca bahwa bangsa Israel tidak pernah menyembah Yesus. Yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Allah. Dalilnya Shefer Semot Ferek Esrim Misfar Stayim Anohi Adonai Eloheha. Dan kita lihat tafsir rasanya, ini tulisannya Ibrani tapi pembacaannya adalah bahasa Arab. Innallaha Rabbuka, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kalian. Orang Yahudi meyakini Tuhannya Allah, bukan Yesus. Ya, allazi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Sembahlah hanya kepada Allah yang telah membebaskan kamu dari perbudakan di negeri Mesir. Sampai keselak. Sangat jelas. Kemudian kata Joshua ya. Joshua di dalam Septuaginta dibacanya Yesus toy. Jadi namanya Yehosua itu bukan nama yang istimewa. Ya, Joshua juga menggunakan nama Yesus di dalam Septuaginta yang artinya Allah juru selamat. Apakah Joshua adalah Tuhan abdinya Musa? Yehosua tahu naun Joshua? Kan bukan. Nama Yesus itu udah habis waktunya ya. Waktunya habis. Terima kasih. Silakan Bang Billy atau Bang Metatron. Low battery. Please charge. Cas dulu itu host. Iya. Bang Billy, siapa duluan nih Bang Billy? Kayaknya Bang Billy. kalau saya aja deh Bang, karena saya dari tadi lihat kalau abang saya banyak buang waktu yang tersisa. Udah bagus abang yang Santai aja, tambahkan, cuma banyak waktu yang tersisa karena saya kan cuma pendek. Biar abang lebih detail menjelaskan.
Atau Ya, terserah langsung, abang lah. Yang tinggal aja Apa? 1 menit, ya nggak apa-apa. Abang lebih dulu, supaya waktu abang menjelaskan lebih panjang. Yaudah, Abang aja. aku dulu ya. Aku dulu Ya ya. tinggalin 1 menit aja nggak apa-apa. Iya, aku tegaskan lagi, sholat di dalam kekristenan dan Yahudi itu masih dilakukan, ya. Jadi bukannya itu tidak ada. Nah, yang aneh itu malah sholatnya di kalian kopas. Tujuan kami sholat itu apa sih? Tujuan kami adalah menjaga rahmat, ya. Dalilnya apa? Titus 3 ayat 5. Dalilnya apa lagi? Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 3. Rahmat keselamatan. Itulah tujuan sholat. Kalau kalian tidak diselamatkan, buat apa tujuan sholat? Cuma modal capek doang. Capek nanti ke tukang pijat tunanetra, ya. Yang orang Islam juga. Nah, sorry. Jadi yang saya mau tegaskan tadi, sekalian saya mau menjelaskan bahwa tentang nyanyi-nyanyian tadi saya udah bilang itu ada di Mazmur 150. Bacaan sholat kami itu apa? Itu adalah Mazmur, ya. Orang Yahudi pun membaca Mazmur. Demikian, kalian nanya, Yesus di mana? Yesus nyanyi-nyanyi. Ya, sewaktu disalib pukul 3, apa yang Yesus katakan? Eli, Eli lama sabaktani. Ini saya bacakan ya. Mazmur 22 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu ya. Rusa di kala fajar. Kira-kira Yesus ini ngapain? Ini ada lagu ini, lagu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kata-kata ini sendiri adalah kutipan dari lagu yang ditulis sama Daud. Jadi dia itu sedang bermazmur. Makanya mazmur itu adalah puji-pujian. Mau dibilang lagi Yesus tidak menyanyikan. Ayat ini menegaskan bahwa saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa untuk menerimanya kembali, dia menyerahkannya dengan sukacita. Bukannya dia setengah hati, karena dia adalah Allah yang benar. Dia menyerahkan itu dengan sukacita. Dia menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Nah, ini yang menarik lagi, tadi saya mau menggarisbawahi narasinya Yonatan Nandar tadi yang buka Kejadian 20 ayat 17 dan Keluaran 20 ayat 2. Iya Nandar, betul. Ada kata-kata tefila di situ. Tapi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di atas, kitab Masoret itu baru ada abad 7 sampai 10. Nabi Muhammad pun sudah jadi fosil waktu Masoret dibuat. Yang kita omongkan kan ini nabi-nabi terdahulu ya. Nabi-nabi terdahulu sebelum Muhammad. Nabimu ya, Nabi Isa, Yesus, atau nabi-nabi yang lain. Kalau kamu pakai kitab yang abad 7, 10, berarti itu sekitar tahun 700, tahun 1000. Itu udah expire. Jadi kamu ngapain ngutip-ngutip ini? Ya. Nah, satu catatan buat teman-teman, ini tentang sholat. Lebih baik kita perdalam. Kalau memang sholat yang dilakukan sama nabi-nabi itulah sholat-sholat Islam, ya, meskipun tadi nggak bisa ditunjukkan itu nyembah Allah apa enggak. Kalian jelaskan dulu jam-jam sholat ini bagaimana? Kenapa ada sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib? Kalau saya bisa, saya jelasin satu persatu. Ya, saya breakdown satu persatu bisa. Kalian jelasin itu dulu. Silakan Bang Billy. Oke. Jadi perlu dipahami lagi. Minta di tengah. Oke. Minta di tengah dulu, di pause dulu. Host. Iya, Oke. silakan. Yang perlu dipahami, Kristen tidak menyembah manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 bahwa firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Jangan kau dustai, jangan kau tipu-tipu umatmu. Berkata jujurlah wahai. Cuma ya, jangan. Kemudian ya, di dalam Alkitab ya, dalam kitab para nabi, Yosefate mengatakan di dalam Yesaya 60 ayat 16, akulah Tuhan juru selamatmu dan penembusmu. Apakah Allah Subhanahu wa taala membuat statement itu? Ya, statement seperti ini, ya, akulah Tuhan Allahmu, ya, dan juru selamat dan penembusmu. Tidak ada dari mulut Allah berkata begini, gak ada firman kalian seperti ini. Ya, kalau zaman dahulu dilakukan penembus dengan darah binatang, tetapi di dalam
Keluaran 20, dalam Lukas 20 ayat 22 digenapi dengan darah Yesus. Allah harus menjadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Kalian jangan bolak-balik lah, ya. Kemudian kata Bismillah itu perlu kalian harus ketahui itu juga, ya. Kata-kata Bismillah itu merujuk kepada, ya, contoh di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan kata Bismillah itu sudah dipakai, dipraktek. Tetapi bukan nama Allah, ya. Sudah dipraktekkan sebagai melafalkan rumusan Trinitas, ya. Bismillah wiwalabni wara ikudusi, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, itu Kristen lebih dulu ada di Arab, baru Muhammad lahir. Tetapi sebelum Islam memakai, ya, Zoroaster juga memakai kata Bismillah. Contoh, ya, kita bisa dengar lagu Bohemian Rhapsody dari Queen, ya. Freddie Mercury adalah penganut Zoroaster. Dia menciptakan lagu dengan Bohemian Rhapsody menggunakan kata Bismillah di situ. Kalian bisa dengar Bismillah, ya. Itu lagu dari Freddie Mercury. Karena praktek Zoroaster juga memakai kata Bismillah. Tetapi hanya Islam yang mengatakan bahwa Allah itu adalah nama sesembahannya. Ya, kalau kita merujuk kepada praktek pada sejarah, ya, dewa bulan itu adalah apa? Hubal. Nah, kenapa kalian sekarang sudah tidak memakai bulan di atas masjid kalian? Oke. Kenapa? Udah tahu kalau bulan itu Hubal. Mungkin langsung Bang Juma. Oke, buat saudara Billy kemana-mana mengambil pelampung, ya. 1 Timotius 6 nomor 16 untuk membantah ketuhanan manusia yang saudara Billy sembah. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yesus tak terhampiri, Yesus tak terlihat, malah dia dibunuh. Jadi berhenti menjual Tuhan Anda di sini, ya. Kita sedang membahas tentang prosesi ibadah. Nah, saudara, siapa yang satu? Saudara bertanya tentang umat Islam. Ibadahnya umat Islam itu, Bung, diterangkan di dalam Al-Quran. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Kalau Anda lihat, salat subuh ada di dalam surah Ar-Rum ayat 17. Salat zuhur ada di dalam Ar-Rum ayat 18. Salat asar diterangkan di dalam Al-Quran surah Asar ayat 1. Lalu kemudian dalam surah Al-Mu'min ayat 55. Lalu kemudian maghrib Anda bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115, ayat 117, Al-Muzammil ayat 9 dan seterusnya. Salat Isya ada di dalam surah An-Nur ayat 58. Lengkap ibadah salat dan perintah waktu-waktu salat itu. Di dalam Daniel dikatakan seperti yang saya terangkan kepada saudara tadi, itu sudah ditentukan waktu salatnya, waktu ibadahnya, tapi tidak diterangkan jam berapa. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Siapa itu? Daniel. Oke? Nah, kalau kemudian Anda mengatakan kami juga sholat, alhamdulillah. Tadinya Anda menolak sholat itu, sekarang kami juga sholat. Dan akhirnya Anda mengakui, kan? Tapi sholat Anda itu apa? Seperti apa? Apakah Anda bisa mencontohkan dan waktu kapan aja Anda sholat? Ya kan? Anda sudah meninggalkan penyembahan prosesi nyanyi-nyanyi itu rupanya. Sudah sholat juga rupanya Anda ini. Ya. Artinya bahwasanya sholat itu memang ajarannya Yesus. Kemudian Anda mengutip kitabnya orang lain, Mazmur 22. Anda mengatakan Yesus sedang bernyanyi. Yesus pada saat di atas pohon tiang salib itu bukan lagi ibadah. Dia lagi merintih kepada Tuhan supaya dia tidak dimatikan oleh Tuhan. Kalau Anda menggunakan Mazmur 22, itu bukan nubuatan untuk Yesus, itu hanya cocokologi penulis kitab saudara. Itu adalah nyanyian yang dilakoni oleh Daud dan kaumnya pengikutnya. Allahku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab. Dan aku juga berseru-seru pada malam hari. Sejak kapan Yesus berseru-seru malam hari di atas tiang? Enggak ada. Dia tidak sampai malam. Jadi jangan kau kotori
Ya, iman Anda dengan kitabnya orang lain yang tidak sesuai dengan ajaran yang mempunyai kitab. Ya, kasihan. Silakan Dinda Yonatan. Tolong diperbesar layar saya. Ya. Ini terbukti ya bahwa mereka kocar-kacir ketika berbicara membahas tema bagaimana tata cara ibadah yang benar sesuai dengan para nabi. Ternyata kalau kita lihat di dalam Sefer Matius ya, di dalam Injil Matius pasal ke-26 ayat ke-39. Azhalak me'at hal'ah ya. Lalu Yesus jalan sedikit, me'at hal'ah, lalu dia sujud, saudara. Nafal al-fanaf fehit falel, lalu dia sujud dan fehit falel, dia berdoa. Ternyata tata cara ibadah Yesus itu adalah sujud dan fehit falel, berdoa. Makanya kita bahas seperti apakah ibadah yang benar. Lalu dari pihak Kristen lari ke sana, lari ke sini, saudara. Kita lihat ya, itu tadi bahasa Ibraninya Matius 26:39. Maka ia maju sedikit. Nah, di dalam bahasa Ibraninya dia jalan sedikit ya. Lalu sujud dan lehit falel, berdoa, saudara. Bukan lalu dia maju sedikit dan nyanyi pargoy, ya kan? Tidak seperti itu. Ternyata baik dari original teks maupun dari terjemahan, tata cara ibadah yang diajarkan oleh Yesus adalah sujud dan sholat, berdoa, bukan nyanyi. Lalu tadi Anda lari-lari kepada kata Yesus ya, arti Yesus adalah juru selamat. Nah, saudara buka ya nanti kitab di dalam Septuaginta ya, The Septuaginta LXX ya. Ternyata orang yang pertama kali menggunakan nama Yehosua atau dalam bahasa Yunaninya Yesus itu abdinya Musa. Lalu kita buka ya arti nama Joshua itu apa? Ini di dalam Alkitab Sabda ada. Ya, Alkitab Sabda, apa arti dari nama Yehosua? Tuh. Arti nama dari Yehosua adalah Tuhan menyelamatkan atau Tuhan juru selamat. Apakah Yehosua adalah Tuhan? Karena namanya adalah Tuhan juru selamat, Dor. Makanya nama Yesus itu adalah nama yang sudah pasaran sejak dahulu kala. Bahkan yang pertama kali menggunakan itu adalah abdinya Musa. Saya tanya kalian, apakah abdinya Musa adalah Tuhan karena namanya adalah Tuhan juru selamat? Kan tidak begitu. Lalu saya tekankan lagi kepada kalian semua ya, bagaimana Tuhan yang benar menurut orang. Aduh habis. Silakan. Oke. Ya. Jadi begini, sepakat apakah ada perubahan waktu, masih kurang apa cukup aja 6 menit? 4 menit enggak apa-apa. 8 menit. 8 menit enggak apa-apa. Cukup lah, kelamaan kasihan yang nonton, nggak dapat poinnya. Nggak apa-apa, justru penonton akan teredukasi. Bagaimana pemaparan Anda juga puas dan penonton juga puas dengan pemaparan biar tidak terjeda-jeda gitu. 4 menit. Oke, 8 menit bagi 2. Explain simply, you're not understand. Karena kalian nanti membuka data termakan waktu itu. Iya, enak. Silakan 8 menit buat Kristen. Oke, silakan Pak Metatron atau Pak Billy. 6 menit. Oke, 6 menit. 6 menit aja, nggak usah. Kelamaan yang nonton, kasihan. Banyak yang kerja. Ya. Saya open cam lagi. Ini. Ini lihat ya. Apa? Tadi saya komentari Zuma dulu ya. Tadi ya Zuma ya. Oke. Saya tadi tantang gimana supaya jelasin dasar-dasar jam-jam sholat ya. Katanya Arum 17, ternyata ini lihat dalam kurung ya. Ini Arum nih, Arum, surat Arum. Rum ini artinya Roma. Ya. Dalam kurung waktu subuh. Kita lihat tadi ayat 18. Lihat lagi. Mana nih? Tengah hari dalam kurung. Astaga. Asar ayat 1 tadi, sholat apa? Sholat asar. Kita buka lagi. Ternyata isinya apa? Demi masa. Ini lagunya Ungu apa? Demi masa. Demi waktu apa demi masa?
Ya, lihat ya. Al-Baqarah 115. Ini Al-Baqarah 115. Mudah-mudahan kelihatan teman-teman. Nih, tulisannya apa ini? Milik Allah timur jauh barat, apa timur dan barat. Di sanalah wajah Allah, sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Si Zuma ini ngutip apa sih? Coba saya tanya, kamu ustadz bukan Zuma? Coba dijawab dulu. Saya kasih waktu. Kamu ustadz atau bukan? Zuma. Saya penginjil, Bang. Saya penginjil. Oke, Ya, kamu ustadz atau bukan? Ya, Saya atau bukan tidak? ustadz, saya penginjil. Saya penginjil. Oh ya udah, oke, pantesan. Oke. Saya Terus rasa tadi surat apa? Nanti saya rasa tanggapi perlu itu, kesana. nanti saya tanggapi. Sabar, Ya. sabar. Surat An-Nur. Astaga, ini dalam kurung semua, Pak. Ini gimana, Pak? Isinya 3 waktu dalam kurung. Apa nih? Apa? Kamu jelasin apa? Kasih data itu yang jelas gitu loh. Kok nggak berkompeten? Mana lagi si Nandar bilang Matius pakai bahasa Ibrani. Bro, saya tunjukin ya. Saya udah bilang, rasul-rasul itu menulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Ibrani ini saya open kamera lagi ya. Nih, bahasa Ibrani itu baru ada setelah abad 10. Bahasa Ibrani yang kamu pakai itu, dan baru dipakai lagi pada abad 19. Ya, bagaimana mungkin orang yang hidup di abad 1 nulis bahasa Ibrani? Dan paling konyol lagi ini ya, Matius itu menulis, contohnya kata-kata Golgota. Golgota, Matius itu menulis artinya. Berarti dia tidak menulis dalam bahasa Ibrani. Kalau dia menulis dalam bahasa Ibrani, Golgota itu tidak perlu diartikan. Golgota, Hakal Dama, Eli Eli Lama Sabaktani. Dia tidak perlu artikan. Dia tidak perlu tulis artinya lagi karena itu udah bahasa Ibrani. Ya. Ini lihat ini. Ini bahasa Ibrani ini. Baru ada abad berapa? Jadi jangan ngaco ngambil data. Orang Kristen itu data-datanya kuat, nggak kayak kalian kan. Sunahnya jadi umi. Jadi jangan begitu. Saya tanya tadi gimana jam-jam sholat, saya tanya lagi. Dari mana? Kalau saya bisa jelasin jam-jam sholat itu dari mana? Kenapa jam 9, jam 12, jam 3, jam 6? Bahkan saya tambah satu bonus pertanyaan. Apa arti kata Isya dalam sholat Isya? Silakan. Lanjut Bang Billy. 2 menit 40 detik. Oke. Jadi Allah kita adalah Allah yang konsisten, Allah yang tidak terlihat. Itu sebabnya Allah kita adalah Allah roh. Itu sebabnya dia harus menjadi manusia agar bisa menjadi Allah yang nyata yang bisa dilihat, ya. Kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak menjadi Allah yang terlihat. Kemudian ya, kamu harus ingat juga, Taurat bukan kitab Yahudi, ya. Cuma makanya kamu harus paham kapan Yahudi itu ada, kapan kitab Taurat itu dia ada. Jangan kamu bilang Kristen memakai kitab orang Yahudi, agama Yahudi. Makanya tanya cross check sama Tuhan kamu, kok Yahudi disebut agama? Kamu tahu nggak sejarah Yahudi itu ada? Pahami dulu. Kayaknya kamu juga nggak tahu deh, ya. Jadi sebelum Yahudi ada, Taurat itu sudah ada. Yahudi itu ada di zaman Esra, jauh dari zaman Musa. Paham kamu? Jangan ngomong-ngomong sana, ngomong sini. Kemudian kamu juga, ya, Yesus itu sujud, bukan berarti sujud berulang-ulang seperti Islam, seperti menyembah Baal, naik berdiri, natap kiri. Semua. Saya pernah masuk masjid dengan abah saya, jadi saya tahu gerakan-gerakan itu, ya. Kain sholat saya masih ada, kopiah saya masih ada. Jadi jangan kau ajarkan saya itu, saya tahu. Hadap kiri, kalau lalu saya ngomong hadap kiri kanan, itu ngapain itu? Apa ini tuh? Saya masih kecil itu, Billy kecil, ya. Kemudian kamu juga, Nandar, belajar kamu, ya. Belakangnya kalau tidak tahu kitab para nabi hanya beriman yang tidak kalian pahamin dulu. Yosua itu apa? Tipologi dari nama Yosua, merujuk kepada apa? Yahweh keselamatan. Nggak tahu semua kalian. Itu belajar itu semua supaya kalian pahami, ya. Itu Pak, sekarang kalian fokus itu pertanyaan daripada Bang Metatron. Apa itu Bang Metatron pertanyaannya? Sudah banyak pertanyaanmu nggak dijawab semua. Apa Ya, tadi Bang? Diulangi lagi. Jam-jam sholat tadi karena saya cek ternyata dalam kurung. Ini saya makin yakin lawan kita ini bani dalam kurung. Dan yang kedua, apa arti kata Isya dalam bahasa Arab? Isya, sholat Isya. Apakah itu sholat Isya, teman-teman? Terima kasih.
Oh ya, tadi Mazmur 22 itu kan katanya kan lagu ya, ini belum habis ya. Mungkin waktu itu begini Bang Billy. Untuk pemimpin biduan sebelum Yesus mengatakan Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, dia mungkin bersenandung gini. Oke, saya simpulkan tinggal 2 menit. Jadi di atas kayu salib Yesus nggak ada 2 menit. bernyanyi. Habis. Aduh. 2 detik itu. Oke, silakan Bang Juma dan Bang Yonatan. Oke ya, jadi sudah kelihatan sedikit kesurupan teman-teman kita ini ya. Al-Quran menerangkan Anda katakan dalam kurung, padahal sudah jelas di situ tuzhiruna. Zahara, artinya apa tuh? Zuhur. Zuhur itu apa? Maka dituliskan dalam kurung tengah hari untuk menjelaskan orang awam kayak Anda. Zuhur, tuzhirun, dari akar kata zahara. Jelas ya? Anda belajar. Kemudian di dalam surah Ar-Rum ayat 17, di situ ada tusbihu, sabaha, sobaha, dari akar kata sobaha. Apa itu sobaha? Waktu subuh, pagi hari, itu subuh hari. Oke? Makanya kalau kamu itu mau belajar Islam, belajar original teks dong. Jangan selamanya jadi umat terjemahan. Nah, Isya itu artinya malam atau petang atau penguasa yang kuat. Apa rupanya? Penyembahan pada Tuhan yang maha kuat. Di antaranya adalah sholat Isya. Maknanya malam atau petang, dari kata asyawah. Belajar. Jadi apa yang kami imani sebagai seorang muslim itu adalah satu pijakan kaidah yang diasaskan dari penelusuran ilmu pengetahuan. Bukan doktrin, bukan dogma seperti Anda. Anda mengatakan sholat, apa dasarnya Anda sholat? Siapa yang di mana di kitab Anda sholat? Yesus itu mengajarkan prosesi ibadah dengan cara seperti yang dilakukan umat Islam. Kenapa? Agama kami sama. Hanif, kami Muslim. Yesus Muslim, kami Muslim. Yohanes 4:24, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Yesus Muslim, dia bukan kafir. Kafir itu membantah, mengebiri perintah Tuhan untuk kemudian melenggang bernyanyi tanpa dasar pijakan. Nyanyian barunya kan tadi sudah jelas nubuatannya tuh. Nyanyian barunya itu hendaklah desa-desa, kota-kota bergemuruh yang didiami oleh keturunan Kedar. Kedar itu keturunan Ismail, umat Islam. Mana nubuatannya nyanyi-nyanyi itu mana coba? Mazmur 22 itu bukan nubuatan itu. Itu nyanyian yang dilakoni oleh Daud dan pengikutnya, diambil oleh kitab saudara demi untuk mencocok-cocokkan. Padahal nyatanya di sana siang dan malam Daud menyeru kepada Tuhannya, memohon pertolongan. Katanya Yesus bernyanyi, Eli Eli lama sabachthani. Kan memilukan kalau kayak begitu. Oleh karena itulah saudara saya, ya, Anda ingin membawa-bawa Islam ke ranah mana, sementara kitabnya Anda nggak bisa baca. Bahkan kitab Anda sendiri dalam original teksnya Anda nggak bisa baca. Jadi Anda bisa apa coba? Hanya bisa ngebacot gitu. Masuk ke masjid masih ada sholat sarungku, masih ada kopiahku. Emang apa hubungannya dengan ini? Mau nyamar-nyamar jadi umat Islam juga rupanya, kayak Edis masuk cari pabuka di masjid gitu. Silakan Dinda Nathan. Masya Allah, mantap Gurunda. Ya teman-teman, kita lihat bagaimana benih Targum. Jadi teman-teman ini dari tadi memang kita tidak seimbang ya. Debater Muslim luar biasa, Masya Allah. Oke, saya akan tadi dikatakan bahasa Ibrani digunakan abad 10, abad ke-8. Ngaco. Meong. Saudara, kita lihat ya bagaimana kisah Paulus bertemu dengan Yesus. Kisah para Rasul 26 ayat ke-14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar satu suara saudara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galang langsang. Nah ternyata saudara, Yesus itu hanya menggunakan dua bahasa, bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik.
Tetapi perjanjian baru kenapa ditulis dalam bahasa Yunani, saudara? Itulah yang disebut sebagai beneha targum, bani terjemahan. Tetapi saya tidak akan mengomentari beneha targumnya ya saudara. Yang kita komentari adalah kemirisan kita. Bagaimana teman-teman ini berbicara ngawur gitu loh ya. Ngawur terhadap sejarah kitab sucinya sendiri. Dikatakan bahasa Ibrani abad ke-8 kayak abad ke-berapa, digunakan tahun berapa kayak. Anda salah. Sebelum Yesus lahir bahasa Ibrani sudah ada. Bahkan Yesus sendiri di dalam Alkitab saudara berbicara dalam bahasa Ibrani. Tapi sebetulnya ini bukan poin loh. Teman-teman Kristen ini lari kemana-mana loh. Mengalihkan kemana-mana. Yang kita bahas itu bagaimana tata cara Yesus beribadah. Ternyata kalau kita lihat tata cara Yesus beribadah adalah sujud. Dan siapakah yang melestarikan ibadahnya Yesus? Umat Islam. Harusnya tunjukkan kepada kami di mana Yesus menciptakan sebuah lagu. Mujizat nyata kasih setia Tuhan, haleluya, hosana leben David. Kita lihat nih Matius 26:36, bagaimana prosesi ibadah Yesus. Azhalah me'at hal nafal alfana fehit falel. Yesus itu bersujud dan bersolat, saudara, berdoa. Yang ingin kita tanyakan kepada teman-teman, mohon bantahannya. Oh, ibadah Kristen ini yang benar adalah nyanyi. Ini dasarnya. Bukan kemana-mana. Ini akan timbul banjir mu'alaf, gelombang mu'alaf ke depannya. Hati-hati saudara. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Merdu sekali suara Sinandar ya. Silakan Billy dan Metatron. Oke, saya dulu Metatron baru dihabiskan. Buat aja Bang Billy, aku sisain dikit aja. Oke, enggak. Jadi yang perlu diketahui ya Nandar, Al-Quran kamu juga bukan bahasa asli yang sekarang ini Nandar ya. Kamu lihat ini tulisan apa? Tulisan Hijazi. Bukan Arab yang sekarang ini ya. Kamu baca ini kalau bisa. Baca. Saya kasih waktu buat kalian berdua. Baca. Silakan bersuara. Saya kasih waktu. Baca. Baca. Silakan buka mic kalian baca. Saya kasih waktu. Nggak bisa baca ya? Inilah Al-Quran pertama kalian ya. Ini ditemukan di mana ini? Ini adalah coba saudara yang baca, saya bikin tahu. Coba Anda baca. Ya memang nggak bisa baca. Yang bilang saya bisa baca siapa? Ya, dilanjut. Kemudian kata solat itu ya, kan kata solat Yesus sujud itu bukan sujud berulang-ulang bro ya, seperti kalian berdiri naik kayak yoyo. Bagaimana kalian ini? Oke, saya bantu kalian juga. Tadi ditanyakan oleh Metatron ya, solat Isya itu dari mana? Ini Metatron, saya bantu. Oke, nah ini adalah praktek pagan. 5 waktu praktek pagan. Dalam itu Zoroaster. Isa dari kata Usain. Sama nggak Metatron? Terjawab nggak? Isa, Usain. Ini praktek dari agama pagan. Oke? Jadi sebelum Islam melakukan praktek 5 waktu sudah dilakukan oleh agama pagan. Oke? Ini buktinya. Ya. Kalian harus paham, makanya jangan heran mereka juga mempunyai wudu juga, cerita perjalanan Astaghfirullah ya, perjalanan naik ke langit. Ini kalian pahami. Nah, kemudian Zoroaster ini dari aliran daripada daripada Injil Mani. Ya. 2 orang yang bergelar SAW itu cuma 2. Nabi kamu dengan Nabi Mani. Makanya belajar sejarah kalian dulu di abad kedua, Nabi Mani. Makanya pengikutnya Manisme itu menjadi ajaran agama Zoroaster. Ya, cuma itu yang ingin ku katakan. Jadi belajar tentang sejarah Nabi Mani. Silakan Metatron. Ya, aku open cam juga, ikut-ikutan Bang Billy ya. Nih, coba bukan Ustadz tadi ya. Si penginjil Zuma, ini bacanya apa? Boleh dibacain nggak? Ini apa ini bacanya? Ayo, bahasa Arab langsung. Jangan Google dulu. Ya, Fajar. Artinya apa? Pagi, fajar. Salah. Apa artinya?
Fajar ini subuh. Makanya kamu tadi bilang subuh itu pagi, itu error. Kamu semakin menunjukkan surat Ar-Rum ayat 17 itu error. Pagi itu subuh katamu. Kan kamu yang bilang pagi subuh. Betul kan? Iya emang, betul. Ya. Ya. Nah, terus ini kan kamu terus mana sholat subuh. Mana dalam Al-Qur'annya dikatakan bahwasanya pagi fajar, mana? Salat fajarnya mana? Waktu saya Oke, aku tunjukin lagi ya. Iya. Ntar. Ingat ya, Ar-Rum nomor 17 tadi ya, ayat 17 yang kutunjukkan samamu ya. Oke. Nih lihat. Tulisannya apa itu? Ayat Maka berapa? bertasbihlah kepada 17 kan, Ar-Rum ya, Ar-Rum. Iya. Pada petang hari dan pada apa hari itu? Lihat. Iya. Pagi apa subuh? Iya. Itu tuh. Ini nih. Iya. Tusbihu sabaha itu apa? Iya, ini Sabaha itu ditulisnya apa? pagi. Ya makanya kau jangan jadi umat terjemah. Stop dulu. Ini waktu saya sebentar. Oke, waktu saya jalankan. Lihat Makanya ini. jangan jadi Ini umat katanya terjemah. perang. Ya, Itu bahasa itu. Arabnya Sabaha. sabar dulu. Sabar. Enggak, ini waktunya di Lihat pause ya. ketika nanti ada lawan debat berbicara, saya pause. Tusbihu dari akar kata apa itu? Sabaha. Apa artinya itu? Kalau udah Subuh. cukup bilang cukup. Ini apa ini? Ini. Lah, subuh itu pagi hari. Udah. Original mix-nya? Aduh. Original mix-nya? Udah katanya Mas. Tusbihu. Udah, Mau ini pagi, ngajak. lihat ini pagi bukan subuh ini Oke, pagi. Lah itu bahasa, makanya belajar Masih lanjut, original Kang? teks. Mana ada orang sholat pagi? Itu sholat duha yang Anda maksud itu. Makanya ini kamu yang kasih. kok. Makanya Gimana sih kamu tuh? makanya gimana? Udah. Tusbihu. lanjut. Tusbihuna. Makanya lawannya ini mesti minimal ulama, jangan abal-abal kiai juga. Oke, udah selesai. Bang Juma mute. Ini fajar artinya adalah subuh ya. Mestinya ayat Ar-Rum tadi itu tulisannya fajar. Jangan malah tusbihun ya. Malah jadi pagi. Si Zuma malah nunjukin keanehan ajaran sholatnya dia. Itu yang pertama. Ya, error. Yang kedua, dia nyalahin kitab Mazmur tadi ya. Kalau Mazmur itu nggak digenapi sama Yesus, Pak, maka dia nggak ada gelar Al-Masih. Saya yakin nggak ada orang kenal namanya Yesus Al-Masih, karena yang digenapi dia adalah di kayu salib. Mazmur 22 ayat 17. Oke. Nah, kemudian saya tadi mengatakan di dalam si Nandar tadi bilang bahasa Ibrani segala macam. Ya, saya tunjukin lagi satu data. Saya open cam. Oke. Di dalam bahasa si Nandar tadi bilang Paulus itu diajak ngomong bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang ada dalam kitab suci itu adalah bahasa Aram, Nandar. Ya. Kita lihat apa? Lihat nih. Ini Mazmur 22 ayat 17. Oke? Lihat ini kata-katanya apa nih? Azaf Tani. Ini saya tunjukkan perbedaannya. Sementara di dalam Injil, di dalam kitab kami, tulisannya adalah Sabak Tani. Maka semua tulisan yang disebut bahasa Ibrani di dalam Perjanjian Baru itu adalah bahasa Aram. Kalau bahasa Ibrani ini Azaf Tani. Azaf Tani sama Sabak Tani beda. Ini teks Ibrani yang saya bilang tadi, abad 7 sampai 10. Jadi jangan main cocok logi sama orang Kristen. Ini loh, tulisan seperti ini loh, zaman Nabi Muhammad aja nggak ada. Kamu cocokin lagi ke Matius. Jadi jangan sok tahu, aku bilangin. Ya, selama tersesat jangan sok lebih tahu. Kami ini udah final mengenai kritik-kritik teks. Oke, Bang Billy, lanjutin lagi, Bang. Masih ada waktu. Enggak seimbang kayaknya kita ngobrol dengan mereka. Asal udah aja mereka ini cocok-cocologi. Gak apa-apa, Bang. Gak usah di framing. Lanjutin aja, habisin. Gak ada pembuktian. Nah, mereka sudah dijelaskan bahwa sujud Yesus sujud bukan berarti sujud berulang-ulang seperti praktek mereka. Namun mereka nggak ngerti-ngerti. Entah kenapa mereka ini nggak ngerti-ngerti. Aduh, pakai bahasa apa mereka ini? Mereka ini parah, Bang. Parah. Iya. Subuh pagi, fajar. Subuh pagi. Tahu. Sudah dibuktikan secara iya. Dari mana mereka sholat 5 waktu sudah dikasih data. Nggak ngerti-ngerti juga mereka ini. Parah ini. Nggak bisa mana ibadah, mana sembahyang. Sama aja bagi mereka ini. Parah. Ya, dikasih aja waktu kepada mereka ini. Ya, kasih aja. Iya, kasih aja. Kasih aja.
Alah, tinggal 14 detik pun. mulai nangis. Sama aja, nggak ngerti-ngerti mereka ini. Mulai nangis. Iya, 14 detik soal apa? Bersedekah kau. Dia. Mereka nggak bisa bedakan mana ketawa dan nggak nangis. Nggak bisa mereka bedakan. Silakan Bang Jema. Jadi Al-Quran itu harus dipahami dengan original teksnya, Bung. Jangan kamu pahami dengan bahasamu sendiri. Yang kamu ngerti bahasa kitabmu aja kagak bisa. Al-Isra ayat 78, Aqimis salat lidulu kisyamsi ila gasak laili wa Qur'anul fajr. Ini salat subuh nih. Disebut juga fajar itu sebagai salat subuh. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya fajar itu subuh dan subuh itu bukan subuh, itu kan memalukan gitu. Subuh ya subuh, fajar ya salat subuh. Makanya di Al-Quran min qabli salatil fajar, An-Nur ayat 58, yaitu sebelum salat subuh. Jadi fajar itu salat subuh juga. Makanya saya katakan tadi di dalam ayat yang saya terangkan kepadamu, yang Anda baca itu yang bawah, tusbihuna, akar katanya sabaha, subuh atau fajar. Anda menunjukkan pagi hari terjemahan. Kamu pikir kita yang umat Islam itu mengikuti terjemahan itu sebagai kalam Allah? Itu tidak. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memaknai kalam Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Ini lagi ada yang ngais-ngais lagi bahwasanya Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Jelas-jelas Qurannya umat Islam mengatakan bahasa Arab kok. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dikatakan tadi iso dengan isya. Kamu belajar, Bil. Isya dengan iso itu beda. Waduh, payah ini teman Kristen ini kalau begini terus. Jadi yang ada nanti orang makin banyak mu'alaf. Anda tidak bisa mengukuhkan ibadah kalian yang nyanyi-nyanyi itu pernah dipraktekkan dan diperintahkan oleh Yesus. Padahal tadi kisi-kisi kunci jawabannya sudah kukasih. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Ada yang mengambil Mazmur 22, ya lakukanlah itu. Kau disalib terus kau teriak, Eli, Eli, lama sabaqtani. Sebagaimana Yesus lakukan. Tapi Yesus melakukan praktik tubuhnya itu berdiri, ruku, sujud, lalu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Itu apa? Ibadahnya umat Islam. Makanya saya katakan Yesus itu bukan Kristen. Yesus itu Islam. Dia Muslim yang taat. Apa Muslim itu? Orang yang tunduk, berserah diri, melakukan segala perintah-perintah Tuhan yang diperintahkan kepadanya. Yesus membangkang tidak terhadap perintah yang datang kepadanya? Tidak. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Bapa ini Tuhan. Ya, Bapa ini Tuhan. Bapakku artinya Tuhanku untuk aku lakukan. Camkan dan pelajari lagi. Demikian, silakan Dinda. Terima kasih Gurunda, Masya Allah. Bang Ken, tolong besarin layar saya. Waktunya di stop dulu dong. Ini kan layarku belum dibesarin nih. Bang Ken, jangan tidur. Cuman pula kok ini, Ken. Sebentar ini banyak yang nge-game, jadi gak bisa nekan tombol. Oh iya, tenang Bang Ken. Lah kok nggak bisa lagi diperbesar ya, kambuh ini. Masa nggak bisa? Aduh, gimana dong? Nggak bisa. Nampak tombol. Nggak nampak tombol. Nggak nampak. Oke lah, nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa. Biar Gurunda Jema aja yang besar. Nah teman-teman, jadi memang musuhnya teman-teman Kristen ini adalah kitab sucinya sendiri loh. Kitab sucinya sendiri dibantah. Ini saya tunjukkan di dalam bahasa Yunani ya. Ya, Kisah Para Rasul 26 ayat ke-14. Saya bisa Ibrani, bisa Yunani. Di sini tertulis ya saudara. Legosan prosmete Ebrait. Nah, ternyata Yesus itu berbahasa Ibrit atau Ibrani. Kok bisa Anda mengatakan Aramaik? Orang jelas di sini loh. Kisah Para Rasul 26:14. Kami semua rebah ke tanah bla bla bla. Dan dalam bahasa Ibrani Yesus ngomong
bukan dalam bahasa Yunani. Terjemahannya sudah. Makanya saudara-saudara, tadi Anda mengatakan Al-Quran turun dalam bahasa Aram. Ngawur. Orang jelas ayatnya, Quran surat A'rad ayat 37. Ya, mana ya? Nih, wa kadzalika anzalnahu hukman Arabian. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran sebagai peraturan dalam bahasa Arab. Tadi ayatnya Guru Najuma sudah sampaikan, saya tambahi. Tetapi Anda mengingkari bahasa kitab suci Anda sendiri, mengingkari bahasa Ibrani, kan koplak. Nah saudara, Yesus itu bukan TUHN, dan Yesus itu tadi bersujud dan berdoa. Justru Yesus didoakan di dalam Matius 21 ayat ke-9. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat layarku digedein bang. Loh, kok gak bisa gede? Bang Ken. Nggak bisa. Lanjut aja. Ini lagi usaha. Pahamon ha'am syehalhu levana fe'aharap kar'u hoshana leben David. Lalu orang-orang yang mengikuti Yesus dari depan, mereka berkata, mereka berdoa, semoga kiranya Yesus diberikan keselamatan, atau semoga keselamatan diberikan kepada leben David. Yesus didoakan. Makanya kenapa kata Hoshana ini tidak pernah diterjemahkan dalam perjanjian baru, karena Yesus didoakan. Yesus didoakan supaya selamat. Coba Anda tanya pendeta Anda, apa arti kata Hosana? Ini artinya didoakan supaya Yesus selamat loh. Nah, ada beberapa kemudian Anda lari ke sini, lari ke sana. Original teks kitab Anda tidak bisa. Tadi ngetes Bang Juma, ya Guru Najuma ala Syiah Rafidah La'natullah alaih. Ya Anda, aduh Syiah kok ditiru. Ya Allah, Anda ini ya. Masih ada waktu nggak? Wah, tinggal 7 menit. Terima kasih ya. Ya, silakan, habis waktunya. Saya nggak tahu kenapa ya, ini kok tiba-tiba tombol untuk membesarkan hilang, nggak ada nampak. Sumpah guys. Ya, saya tidak mengharapkan ini. Bang Ken, itu banyak yang nge-report itu. Tap guys. Ini Bang Ken ini jujur adil guys. Tap. Oke, silakan Bang Billy atau Bang Metatron, mungkin 2 season lagi atau bagaimana, karena ini juga udah banyak yang diulang-ulang. Tafadol Ustadz Billy. Aku baru tahu Gurunda ternyata nggak mesti Ustadz ya. Ustadz Billy. Bang Billy. Ya, Bang Billy kemana nih? Jangan nangis. Bang Billy. Bang Billy. Ya udah, aku dulu ya. Tes 1 2 Ya, tes. silakan. Tes 1 2. Oke. Duluan Bang Billy. Terima kasih Syekh Metatron. Terima kasih atas waktunya. Oke. Jadi yang perlu kita pahami ya, Isa dengan Iso itu diambil dari kata iso ya. Al-Qur'an itu ya harusnya menyadari bahwa mereka terjebak di salah paham, sehingga umatnya paham salah. Contoh, Adam itu bukan bahasa Arab. Adam itu bahasa Ibrani, artinya tanah, Adama. Loh, kok Al-Quran diturunkan bahasa Arab, kok tiba-tiba menggunakan kata Adam dari nama artinya tanah? Belajar lagi itu, terjebak. Oke? Nah, apakah Islam menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang lain? Contoh, saya buka data ya. Contoh, ya. Ya, ini video yang selalu diunggah oleh si Nandar juga ya, bahwa Isa adalah orang Islam ya. Nandar, kau buka ini Nandar. Ya. Kata damai sejahtera beserta kamu dalam bahasa Arab itu artinya apa? Al-salam si Aisna. Aduh, kenapa ini suaranya begini ya? Oke, Assalam Asina. Ya, Alina. Ya. Assalam Alina. Itu dalam damai sejahtera beserta kita. Ya, ini perkataan Yesus. Nah, kalau saya rubah ke dalam bahasa Uzbek, ia akan menjadi Assalamualaikum. Bahasa Uzbek. Ya. Bahasa Uzbek teman-teman, ya. Kemudian kalau saya lihat kata Yesus ya, Yesus dalam bahasa Arab Yesus artinya apa? Yesua. Ya, itu di dalam bahasa Arab. Kau baca ini, jangan kau membodoh-bodohi lagi umat-umat kalian karena SDM rendah, oke? Nah, kemudian kalau saya terjemahkan ke bahasa Uzbek ya, ke dalam bahasa Uzbek akan menjadi iso.
Kemudian kalau kita lihat ya, Gibrail ya, Gibrail dalam bahasa salah ya. Gak, lihat ya, saya lihat ya. Bentar, kayaknya sedikit error ya. Jadi kita sudah lihat ya, bahasa-bahasa daripada bahasa Uzbek yang diambil. Ada apa Islam dengan Uzbek? Ada apa Islam dengan Uzbek? Oke? Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa penulis daripada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang dia lahir pada hari Jumat dan hari kiamat adalah hari Jumat di dalam keyakinan Islam. Nah, ini masalahnya, Al-Bukhari tidak pernah naik haji. Al-Bukhari orang Uzbek. Al-Bukhari tidak pernah ke Arab. Al-Bukhari lahir 200 hampir 300 tahun sesudah Muhammad mati. Nah, kalian terjebak dalam bahasa Uzbek, bro. Uzbekistan itu kalian harus paham. Oke, lanjut Bang Metatron. Ya, masih ada waktu. Oh ya, oke, lanjut. Tadi katanya Yesus itu Islam. Tapi saya tanya, Syiah itu Islam bukan? Nanti dia bilang Yesus Islam, Syiah bukan Islam. Kan aneh. Mana lagi Yesus nggak pernah baca Al-Fatihah. Kalau Islam baca Al-Fatihah. Ya. Nah, saya mau menanggapi tadi si Nandar yang bilang bahasa Ibrani. Ya. Ini saya open cam lagi. Oh, nggak bisa digedein ya Bang ya? Iya nih, nggak kenapa repot kali ya. Oke, ini Yohanes 19 ayat berapa nih? 17 ya. Ini ada kata-kata tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. Waduh, ada yang lagi cari ketombe. Bahasa Ibrani Golgota ya. Golgota ini bukan bahasa Ibrani yang Ibrani Masoretic text tadi, karena kalau dalam bahasa Ibrani itu bukan Golgota, tapi itu adalah Golgolet. Itu bahasa Ibraninya. Kalau bahasa Aramaik itu adalah Golgota. Jadi bahasa yang digunakan kitab suci sebagai bahasa Ibrani di dalam perjanjian baru itu adalah bahasa Aramaik semua. Jadi jangan dicocok-cocok logikan gitu loh. Bahkan tadi katanya Hosana, Yesus didoakan. Emang nih kayak baginda didoakan sehari 5 kali. Kami nggak ada istilah mendoakan seperti itu. Adapun Yesus dibilang diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu sama seperti kata-kata begini. Baruk ata Adonai. Ya, diberkatilah Allah. Ya. Islam juga ikut. Barakallah katanya gitu. Berarti Allah juga diberkati. Siapa yang memberkati Allah? Nah, jadi beda, konsepnya beda. Nggak ada kita yang minta Yesus itu untuk diselamatkan. Posisinya aja sekarang udah di surga. Bahkan kaweannya aja katanya udah di hadirat Allah. Jadi nggak, apalagi yang mau didoakan? Orang dia udah selamat kok. Yang nggak selamat itu, yang sudah jadi fosil selama 1400 tahun. Itu yang nggak selamat. Ngapain kita berdoa kepada Yesus lagi untuk minta selamat? Supaya Yesus diselamatkan? Nggak ada, karena dia itu jalan keselamatan. Akulah jalan keselamatan. Dia ngomong seperti itu. Itu ya, jadi jangan cocok-cocok logi terus ya, Endang. Lanjut Bang Billy, masih ada nih. Nah. Oke, jadi sudah kita lihat ya bahwa banyak ya ternyata bahasa Uzbek itu dimasukin ke dalam Islam. Kemudian mereka mengatakan Al-Quran diturunkan dalam bahasa asli. Loh, banyak loh kalau kita gali. Aduh. Ya lanjut aja lah. Waktunya habis. Oke, sebelum dimulai, Nanda tolong ditor aku ada nggak? Mati tanya bang, ngepres aku bang. Suaranya ada. Suaranya hancur bang siapa? Bang Host. Bang Ken ada suaranya bang. Ya, Bang Nandar matikan dulu kameranya, ngepres aku, ngepres. Oh, kenapa? Gak kuat ah? Coba panas ini. Coba ditutupin dulu. Coba tutup aplikasi baru buka lagi Ken. Kan dia tersambung, nggak akan bubar kita. Kamu cuma tutup di aplikasi handphone, kemudian kamu sambung lagi, nggak akan bubar kita.
Coba kau Ya bikin dulu. udah, itu aja Nge-press closing aplikasi. aja. Nanti habis ini closing daripada nanti HP-nya meledak. Oh, mungkin kayak gitu ya. Saya tutup. Nanti nggak pada nggak mental nggak? Enggak mental. Mental dong. Enggak, Kalau saya langsung Mental. Enggak Makanya mental. lebih Saya baik, sering bikin nanti begitu. habis ini closing aja. Iya. Iya. Iya, daripada nanti maksudku meledak. tadi begini, kan ini juga kalian pun udah lari dari topik dari tadi kan udah dua Iya. segmen itu dua lari dari topik. Jadi kalau mau lanjut nanti kita bahas lagi topik yang kalian bawa ini tadi yang terakhir ini. Iya, iya. Jadi saya ini aja dulu, saya kayak apa namanya Apa sih Ken? tutup aplikasi, kalian tunggu sebentar, mudah-mudahan nggak rungkat ya. Rungkat lah, Iya. segala mah. Rungkat. Enggak Mental. rungkat. Enggak. Udah, Ada yang komen bukannya kita Nanda tebak. bikin error. Jangan gitulah. Loh kok aku yang Jangan gitulah Nandar, Yang ditutup error. aja maksudnya. Gurunda lanjut Gurunda. Ini udah 6 menit loh. Giliran kita. Iya, Ini Nanda. closing ya, ini closing ya. Gimana Ken? Closing atau gimana? Iya, waktu asar di tempat saya soalnya. Iya, iya. Lagian juga teman-teman nggak ada daya Iya, nggak ada melakukan ilmunya. Lari ibadah-ibadah kemana-mana. Closing orang. aja deh. Mungkin daripada nanti mungkin kalian dipandang TikTok nggak menarik. Tutup aja dulu Nandar. Aduh. Loh, bukan karena ini saya. Gimana sih? Aduh. Iya, gimana? Bisa kita mulai? Ya, silakan Gurunda. Iya, baik. Ini closing ya. Jadi kesimpulan saya, Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu memang meminta di dalam Al-Quran agar keturunannya kelak itu beribadah, melaksanakan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyah Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku dan keturunanku orang yang Sebentar Bang, ada suara nggak? Ada Bang, ada ternyata- jelas. Aku sudah bisa membuka. Nggak mental Billy, mantap Billy, makasih Billy. Udah bisa lagi saya membesarkan apa tadi udah saya lakukan. Saya kan sudah Dan bilang bisa berapa layar kali. besar ya. Ya, saya sudah bilang saya pernah dikeroyok oleh Muslim Cyber Army, nggak mampu mereka. Makanya saya lebih paham. Kemana-mana kok keroyok sih, orang di sini dua kok keroyok. Sudah dibilang saya Oke, itu kalau begini di ya. IT saya lebih tajam. Silakan Gurunda Cima. Tema yang tadi kayaknya udah selesai lah ya. Menyambung iya, tema makanya yang di- tadi kah closing yang aja. kelas ini. Bang, kita closing bang, closing. closing ya, closing aja daripada Oh, closing sekarang ya. Silakan. Iya, Berarti iya. gitu ya. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan Nabi Ibrahim di dalam doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengatakan, ya Rab, jadikanlah aku dan juga keturunanku itu tetap ibadah, melaksanakan sholat, dan perkenankanlah doaku ini. Dan doa Nabi Ibrahim ini itu diijabah oleh Allah. Kenapa? Keturunannya itu ibadah dengan prosesi yang dilakoni oleh umat Islam hari ini. Nah, kalau teman-teman Kristen menemukan diri teman Kristen memang melakukan suatu rangkaian prosesi apa itu namanya, memuji-muji gitu ya, itu tidak ditemukan kemudian di dalam pengajaran Ibrahim, kemudian Musa dan seterusnya, termasuk Yesus. Yesus tidak pernah masuk ke dalam sebuah rumah ibadah sinagoge kemudian di hari Sabat mengajak jemaat-jemaat atau pengikut-pengikutnya, murid-muridnya itu menyanyikan sebuah lagu. Itu tidak bisa dan tidak akan pernah bisa kita temukan kecuali nanti kalau ada revisian. Bahwa pada hari Sabat Yesus masuk ke dalam rumah ibadah seperti biasanya, dia tampil di depan, lalu kemudian mengajak jemaatnya untuk bernyanyi-nyanyi, itu tidak ada. Tetapi kalau dikatakan Yesus berdoa semalam-malaman, berdiri lalu kemudian sujud dalam beribadah, itu sudah dipraktekkan. Ya alhamdulillah kami umat Islam juga seperti itu. Kenapa saya mengatakan Yesus itu Muslim yang berserah diri kepada Tuhan? Karena Yesus itu dikatakan sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan itu adalah orang yang intim mendengarkan dan mempraktekkan didikan Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak Tuhan itu adalah mereka yang
disebut soleh. Orang soleh itulah yang kemudian dikategorikan di dalam kitabnya orang Yahudi sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah orang yang tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, sedangkan teman Kristen ini sebuah agama yang dibentuk kemudian di Antioquia, mana agama ini kemudian menghilangkan semua aturan mainnya Tuhan, kemudian membentuk aturan baru. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada ahli Taurat, orang Farisi, karena mereka itu akan memasukkan pengajaran dengan cara menyamar, seakan-akan mereka itu adalah pengikut Yesus, padahal bukan. Nah, ini kita bisa lihat dari prosesi ibadah yang mereka lakukan. Islam justru lebih mempraktekkan pola ibadah yang dipraktekkan oleh Yesus. Demikian dari saya, mohon maaf ketika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan. Silakan, Dinda Jonathan. Terima kasih. Layar saya dibesarkan, Bang Billy. Terima kasih, Guru Ndajuma. Masya Allah. Bang Ken. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Saya akan memberikan beberapa statement terkait dengan closing kita pada kesempatan diskusi yang sangat mengedukasi ini. Jadi kalau kita melihat di dalam Sefer Shemot Perek Esrim Misfarstayim Anohi Adonai Eloheha, akulah Allah Tuhan kamu. Kemudian Rabi Sa'dia Gaon di dalam tafsirannya, siapakah sesembahan orang Yahudi? Maka Rabi Sa'dia Gaon mengatakan di dalam targumnya, ya, itu dikatakan begini: Innallaha Rabbuka, sesungguhnya Allah itu Tuhan kalian. Dan teman-teman, kita kalau melihat tadi dari perdiskusian ini, ibadahnya para nabi itu adalah bersujud, berdoa. Kalau teman-teman cari, saya pernah ke gereja, bahkan sering, ya, dulu di zaman jahiliyah itu ada buku yang disebut sebagai Kidung Jemaat. Tapi saya lihat tidak pernah ada ciptaan Yesus Kristus, tidak ada. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan nyanyian atau memasukkan nyanyian ini sebagai sebagai dari bentuk sakramen atau dalam bentuk ibadah liturgi, tidak. Tetapi Yesus beribadah sebagaimana di dalam Matius disebutkan, lalu Yesus maju sedikit dan sujud berdoa kepada Allah. Lehit falel dalam bahasa Ibrani-nya. Masih ada waktu 1:33 menit. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan oleh Guru Ndajuma dan apa yang disampaikan oleh saya. Meskipun akhir-akhir ini memang kami sedang dimusuhi oleh kaum Syiah Rafidhah. Boleh kiranya saya berdoa buat teman-teman, boleh kiranya Tuhan, alhamdulillah, Baruch Hashem, Barukat Adonai Eloheinu melek haolam, Hi Adonai Eloheinu hu Elohai ha Elohim, Hayya Hoshua Hamasya, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Alhamdulillah Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus didoakan di dalam Matius 21 ayat ke-9, Hosanna leben David, Hosanna leben David. Semoga kiranya keselamatan diberikan kepada Yesus anak Daud. Dan boleh kiranya teman-teman yang hadir pada kesempatan sore hari ini dari kalangan Kristen, boleh kiranya saudara dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan, agar suatu saat saudara menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman, di dalam kebenaran Islam. Kenapa? Karena inna dina indallahil Islam, agama yang benar dan dibenarkan karena firman Tuhan hanyalah Islam. Terima kasih. Mohon apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Lehitra. Terima kasih. Mantap. Bye bye. Oke, silakan giliran dari Bang Billy dan Bang Metatron. Oke. Metatron, kunci aja, saya hanya 1 menit aja. Oke. Oke, terima kasih saudara Nandar, barusan sudah menjadi orang yang kafir dalam pemahaman Islam, karena ada dalam hadis mengatakan jangan kamu menyerupai suatu kaum yang lain, dan kau sudah seperti orang Yahudi barusan ini. Oke. Dari dalam ajaran Islam mengatakan bahwa membenarkan agama-agama yang terdahulu, ya. Nah, di sini dalam debat kita dipertanyakan tentang di mana Yesus bernyanyi apa semua, ya, itu membuktikan bahwa Islam tidak mengenal kitab Taurat dan kitab Zabur.
Kalau mereka mengenal, pasti mereka tidak akan bertanya begitu, karena kita sudah memberikan bukti dan fakta di mana nabi-nabi terdahulu juga memuji dengan menyanyi kepada Allah yang mereka sembah. Nah, sehingga mereka lebih banyak mengambil ajaran-ajaran agama pagan seperti Zoroaster yang saya sudah tunjukkan data. Dan ingat, 5 rukun sabiin, ya, agama sebelum Islam, rukun yang pertama adalah tauhid. Selamat datang di kebenaran. Silakan Bang Metatron. Ya, terima kasih Bang Billy. Ya, teman-teman Islam terima kasih ya atas usahanya. Ternyata kalian tidak bisa menjelaskan apa-apa. Tadi poin penting di awal, saya penasaran itu nabi-nabi yang nyembah Allah. Saya juga pengen mualaf sebetulnya, tapi ternyata gagal lagi. Bolak-balik gagal. Ternyata tidak ada nama Allah dikenal oleh para nabi. Jadi nabi-nabi sholat kepada Allah SWT itu hanya dongeng-dongeng belaka, ya. Nah, kita perlu lihat lagi di mana fenomena yang ada di bangsa kita. Ada orang namanya Lia Eden. Ya, Lia Eden ini aslinya adalah Lia Aminuddin. Asalnya sama seperti Gurunda Zuma ya, dari Makassar. Dia mengajarkan ajaran yang campuran nih, kayak si Nandar tadi doa dalam bahasa Ibrani. Dia mencampur adukan ajaran Judaisme, Kristen, dan Islam. Bahkan dia mengatakan selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Pengikutnya ini memakai pakaian yang mirip seperti orang sedang naik haji dan juga melakukan sujud dan sholat, ya. Jadi bagaimana ini? Apakah ini juga artinya Lia Eden ini Islam? Nah, karena dia sujud, berarti bisa jadi kalau kita pakai analogi Gurunda Zuma tadi, berarti dia juga Islam. Ajarannya bisa jadi ini penyempurna lagi, penyempurna dari penyempurna, gitu ya. Jadi hanya cocok logi gitu kesimpulannya. Nah, sesuai yang saya jelaskan di awal, sholat itu di dalam Islam memang ya digadang-gadang keren sih, tapi ternyata isinya kosong. Sampai tadi ada yang bilang fajar itu adalah subuh, yang bilang subuh itu adalah pagi, ternyata dia bilang oh ini dalilnya sholat subuh katanya. Ternyata itu subuh itu bahasa Arabnya fajar. Itu yang paling kacau ya, menurut saya kacau tuh, karena kitab sucinya salah baca. Nah, errornya gini, yang saya tekankan lagi di dalam sholat Islam ini jelas tidak ada hubungannya. Ini berbeda dengan kekristenan dan Judaism, ya. Kekristenan lahir dari rahim Judaism. Dan kami tidak membuat suatu ajaran baru untuk menentang Judaism, tapi untuk menggenapinya, yang digenapi oleh Yesus Kristus, juru selamat. Tuhannya Nandar dan Zuma. Ya, cuma dia nggak mengaku aja. Nah, karena apa? Kami sholat untuk menjaga rahmat, ya, rahmat keselamatan. Kalian sholat agar kelihatan keren, kelihatan udah capek, rajin gitu kan. Itu bedanya. Dan yang kedua, ya, kalian tidak mungkin kusuk dalam sholat mau bagaimanapun. Karena apa? Karena nanti di surga Islam kalian sudah tidak mengenal sholat, tidak mengenal konsep ibadah. Jadi sholat di bumi ini hanyalah suatu adegan drama yang akan ditukar dengan kupon time zone supaya bisa masuk surga, ya. Dan yang ketiga, saya tekankan lagi, tidak ada tahiyat dalam doa-doa orang Yahudi maupun Kristen. Gak ada kami mendoakan supaya Yesus masuk surga. Dialah surga itu gimana kami doakan? Kami mendoakan kepada para rasul supaya masuk surga, gak ada. Yang mendoakan rasul supaya masuk surga hanyalah kalian. Makanya kalian itu sebetulnya adalah juru selamat, bukan Nabi Muhammad juru selamatnya. Kalian juru selamat. Ada 1,6 miliar juru selamat di dunia ini, ya kalian. Luar biasa Metatron. Nah, kemudian saya jelaskan lagi bahwa sebelum adanya Islam, sebelum adanya agama Islam turun ke mana? Kepada baginda Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak pernah sholat. Ini udah kita uji dalam semua diskusi-diskusi lintas agama. Nabi Muhammad tidak tahu beribadah bagaimana. Jadi selama 39 tahun dia tidak tahu ibadah gimana. Bahkan satu hipotesis dari teman-teman muslim sendiri mengatakan Nabi Muhammad kemungkinan besar menikah dengan Siti Khadijah dengan agama Kristen. Bisa jadi dulu waktu habis nikah di gereja, dia juga nyanyi-nyanyi gitu. Closing terima kasihnya buat teman-teman semua di sini. Ya, tenang, sabar. Ya, oke, karena sudah diingatkan, saya berterima kasih kembali kepada teman-teman muslim saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal kalian diterima. Shalom.
Udah tutup Oke, aja Bang Ken. sebentar. Bang Juma dan Bang Billy dan Bang Yonatan dan Bang Metatron. Saya semalam sudah memikirkan konsep ini tentang berdiskusi begini ya. Kalau udah closing statement, saya ada pemikiran begini. Bagaimana ya kalau kira-kira saya ikut andilkan penonton yang di bawah setelah kalian selesai berdiskusi, saya mau menaikkan dua-dua dari Kristen dari Islam untuk bertanya saja, tapi tidak bisa mereka menanggapi. Apakah kalian mau, Bang? Bang Billy, Yonatan? Boleh. Iya, lanjut. Boleh ya? Iya, lanjut. Nah, nanti mereka hanya sebatas bertanya. Kalian nanti Bang, masih menjawab. ada 30 detik tadi, Bang. Ya biarin aja lah Bang Metatron. Bonus kepada mereka, sekali-sekali kita kasih bonus. Boleh ya? Boleh, Bang Juma? Boleh. Oke. Saya Karena masih bukan ada kemana-mana 10 kan? menit. Iya. Saya mau Ya. sholat tapi nggak apa-apa. Ini menarik ini. Menarik. Silakan. Saya mau viewer yang di bawah, yang Kristen dan yang Muslim naik ke atas sebatas bertanya ya tentang topik yang beliau-beliau sampaikan dan mereka bahas tadi ya. Saya akan pertama kali menaikkan mungkin dari Muslim duluan ya. Muslim aja lah. Oke. Saya akan menaikkan Bang Muslimin Ulfa. Silakan bertanya dengan sopan intinya ya. Halo Bang Muslimin. Maaf Bang, aku baru masuk Bang, jadi belum tahu topik Bang. Oke, Topik maaf ya apa? di bawah dulu ya. Ya Biar Bang. jangan lama-lama nanti narasumber kita guys di atas guys. Saya akan menaikkan Bang Immortal ya, Immortal atau Labaco, Immortal ya. Wah, semua yang minta naik ini Islam ya guys ya. Lebih antusias Islam ya. Oke, saya naikkan si Alun dulu. Wah, orang Kristen mana ini? Wah, parah. Oke, ini saya kenal Ahlul. Hanya sebatas bertanya dan nanti dari pihak Islam menjawab. Tolong jangan diselat, cuma sebatas bertanya. Biar kita adil ya. Silakan Bang Ahlul bertanyanya jangan lama-lama. Yang saya mau pertanyakan kepada F. Yonatan ya, Endang Sunandar dan Bang Zuma Nur Alim adalah Satu orang menjawab, jangan berdua dipilih nanti. Mereka yang mengatur. 1 menit ya ini ya. Bertanya Nggak sampai satu menit aja ya. Nggak sampai 3 menit soalnya. Gini, kalau Islam itu adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, penyempurna agama sebelumnya, ya. Dan Islam itu mengamini kitab-kitab sebelumnya. Kenapa di dalam Islam ketika membacakan Taurat, Zabur dan Injil itu malah diharamkan? Bahkan ada fikih itu yang berkata bahwa haram memegang kitab orang Kristen, haram mempelajarinya. Bukankah ketika kalian berkata kalian mengimani, kalian menyempurnakan, bukankah agama sebelumnya itu harus kalian apa istilahnya ya, rangkul lah seperti itu, harus kalian imani sepenuhnya? Oke, poin pertanyaan langsung aja Alhul. Agama itu sudah ini sambung. Kenapa Jangan Islam kau melawan, seperti kuturunkan agama kau. terbaru? Loh? Poin pertanyaan apa? Kan ini masih satu pertanyaan. Ini pertanyaan sama. Bukan bernarasi kau kurs di atas. Turun. Aku bilang ya guys, bertanya. Bang Ken Biar baru saya ini. jawab itu Bang Ken, Dinda Ken, saya jawab nggak apa-apa. Kita hargai pertanyaan. Oke, kalau aku takutnya nanti kalian kelamaan Bang. Enggak. Kasih kami waktu untuk menjawab itu. Lanjut Gurunda. Iya, jadi Oke, gini. silakan dijawab. Iya. Jadi Al-Quran itu menerangkan begini. Dalam surah Al-An'am ayat 91. 3 menit dia cuma. Iya. Wa ma qadarullahu haqqa qadrihi isqalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Kul man anzalal kitaba alladhina ja'a bihi Musa nura wa huda. Linnasi taj'aluna
qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katira. Jadi ayat ini sangat jelas menerangkan begini. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mewahyukan Al-Qur'an, yang mewahyukan Torah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Ini kita sampai data ini senang nih. Dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau saudara mengatakan kenapa umat Islam itu tidak kemudian membaca Al-Quran dan seterusnya, membaca kitab terdahulu tidak boleh. Siapa bilang? Siapa bilang tak boleh? Kami pelajari kitab kalian itu boleh. Karena kenapa? Kitab kami membahas Torah dan Injil. Dan ternyata Al-Quran surah An-Naml ayat 91 ini betul. Lembaran-lembaran itu bercerai-berai, sebagian diperlihatkan dan sebagian disembunyikan. Makanya hari ini kita tidak bisa melihat kemudian secara original teks kitabnya orang Yahudi. Nggak ada itu. Nah, lalu kemudian Al-Baqarah ayat 78 yang tadi di awal saya ingin bahas sebelum saya naik di Komal ini. Saya katakan bahwasanya di antara orang terdahulu wa minhum miyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya kalau kita ini umat Islam bertanya kepada kalian tentang ajaran Nabi Musa yang ada dalam kitab kalian yang sudah sangat nyata, apakah Taurat itu dibatalin, apakah Taurat itu untuk seluruh manusia, kalian tidak bisa menjawab. Kenapa? Kalian buta huruf. Sudah jelas-jelas tertulis seperti itu, Anda nggak bisa baca. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu kemudian mereka katakan itu dari Allah. Kitab kalian itu bukan dari Allah. Kitab kalian itu entah dari nabi mana juga tidak tahu kita. Nabi siapa yang memberikan kitab kepada kalian yang menggabungkan Septuaginta dengan Yunani itu? Itu kita tidak dapat untuk mengetahui Nabi siapa yang mengajarkan kalian. Hanya terjemahan yang dihasilkan dari orang yang buta huruf, yang tidak ngerti Torah, yang tidak ngerti Mazmur, tidak ngerti juga Injil. Gitu loh. Ini yang Al-Quran pahamkan kepada kami sebagai umat Islam. Seperti itu saudaraku yang bertanya tadi ya. Jadi Al-Quran itu datang kemudian untuk meluruskan ajaran para nabi, termasuk cara ibadah yang tadi. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Saya akan menaikkan hostnya, keren hostnya. I love you. Saya akan menaikkan dari Muslim ya, tadi Kristen ya. Saya pilih Immortal. Silakan. Bertanya jangan bernarasi, jangan berstatement. Ken, mereka pikir kau ini cewek yang dipuji-puji langsung terangkat. Assalamualaikum. Aduh, enggak. Kukira mau bilang apa kau bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ya, silakan Bang Immortal. Pertanyaannya. Saya cuma mau bertanya, kalau Yesus disalib itu adalah nubuatan, terus Galatia 3:13 sampai 14 itu apa? Itu aja. Oke. Terima kasih Bang Immortal. Disimak pertanyaannya Billy. Bang Metatron. Iya. Jawab ya. Oke. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Karena Galatia 3:13 tuh terkutuklah orang yang digantung di kayu salib itu ya. Jadi yang digenapi adalah kitab Ulangan 21 tentang orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk. Boleh dibukain tentang orang yang terkutuk di tiang gantungan, Bang Billy? Ulangan 1, 2, 3. Halo, ya. Saya pause. Apa biar kebuka? Ditambahin Ulangan ya, kasih cukup 10 Ulangan menit. 21 ayat sebentar. 23. Ya, 22. Ulangan 21 ayat 22 ya. Boleh dibacain? Dari 22. Bacain Ken, saya lagi Ken. Saya lagi siap. buka data ini. Siap. Ulangan 21 ayat 22. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kugantung dia pada sebuah tiang. Oke, lanjut Bang.
23-nya. Oh, lanjut ke 23 kah? Ya. Sampai kata terkutuk oleh Allah. Ayat 23-nya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi pemilik pusakamu. Demikian firman Tuhan. Ya. Silakan. Oke, makasih Bang Ken. Jadi orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, disinilah peran Kristus, ya. Kemanusiaannya dia adalah fungsinya adalah menanggung dosa, seperti kata dia. Anak manusia akan menanggung dosa dan dia akan dibunuh dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, yang terkutuk ini adalah Kristus sendiri yang terkutuk. Tetapi kita perlu tahu, karena Kristus itu adalah Sang Firman dan dia adalah manusia, kemanusiaannya tidak ada dosa setitik pun. Sehingga kita mengerti di dalam konsep Adam, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia adalah kekal. Manusia tidak mengenal kematian karena kematian adalah upah dari dosa. Nah, pada saat disinilah Yesus mengatakan, ya, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sehingga kutuk yang ada di sini ini bukan menyambar nyawa Kristus, menyambar nyawa Sang Kristus. Ya, dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Tapi kutuk itu menyambar dosa yang ditanggung oleh dia. Sehingga kutuk maut itu patah di kayu salib. Dan nyawa Yesus tidak diambil seperti konsep tetangga sebelah. Ada nyawa diambil sama malaikat maut. Itu tidak. Sehingga kita semua yang dalam Kristus itu tidak mati. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi yang digenapi itu adalah Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 ini, Pak. Jawabannya. Oke, sudah cukup Bang Metatron? Sudah, mudah-mudahan mengerti ya. Kalau belum mengerti ditanya lagi ya. Terima kasih. Tidak ada tanggapan ya Bang Immortal. Silakan Bang Immortal biar gantian. Tadi Kristen, Muslim. Oke, Kristen lagi. Tanggapan makasih ya Bang Immortal. Aku tanggapi tadi. Yang tadi Bang. Nggak ada tanggapan Bang. Oke, yang Kristen, tolong dong di taping yang Kristen. Ada nih Kristen nih. Oh, si Boasi, kayaknya Kristen. Shalom, selamat sore. Oke, silakan buat pertanyaan, jangan berstatement, jangan bernarasi, jangan berframing. Buat pertanyaan tentang tema yang tadi dibawakan oleh beliau-beliau yang di atas. Siap. Pertanyaan saya singkat. Mana lebih tinggi, Al-Quran atau hadis? Kedua, kenapa kata Zuma, Al-Quran tidak bisa diterjemahkan seenak akal kita, pikiran kita? Tetapi kenapa bisa tafsiran yang dilakukan oleh sang manusia, si Mr. Mamat Dungu itu? Kenapa itu bisa? Sekian, terima kasih. Tolong narasinya dijaga, tolong narasinya dijaga, bro. Jangan begitu lah. Itu, aduh Tuhan. Tolong narasinya dijaga teman-teman Kristen, tolong ya. Jangan yang begitu. Lain aja, Bang Ken, yang lain ya, aja. Kita jawab, nggak apa-apa Dinda. Kita jawab pertanyaannya. Ya. Kalau salah, kita sapu bersih. Mereka jual kita ratakan dengan tanah. Gitu. Ya. Antum yang menjawab atau saya yang terapi mereka ini? Yang tadi itu yang bertanya. Gurunda aja, pokoknya Gurunda yang terapi, saya yang nyimak. Begini aja Bang Juma, mungkin saya gantikan aja kali ya. Kita anggap aja itu angin lalu. Daripada Bang Juma nanti emosi, aku gantikan lah ya. Tidak emosi, diterapi gitu Bang. Orang kayak gitu kami Kristen gitu. Di sini malah teman-teman untuk begitu. Diterapi orang kayak gitu. Udah kami larang tadi. Gak boleh begitu teman-teman Kristen, tolonglah. Aduh, jaga narasinya. Iya. Iya, pertanyaannya itu bagus. Saya jawab aja pertanyaannya. Kalau narasinya itu biarin aja pertanyaannya gitu. Nah, sabar saudaraku Kristen. Ya, jangan pula emosi, nanti ikut-ikutan pula si Billy menyahut, kan itu maksudku, biar jangan adem. Kalau Bang Juma bisa menjawabnya dengan adem, silakan. Iya, baik.
Jadi Al-Quran menerangkan begini, bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami utus ya para nabi untuk membawa keterangan dan berupa mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian baginda yang menyampaikan pengajaran itu kepada manusia. Pengajaran Rasulullah terkait Al-Quran itulah yang kemudian disebut sebagai hadits. Makanya pernyataan Rasulullah itu diterangkan legitimasinya dari Al-Quran oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 2. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Artinya penyampaian beliau itu kudu wajib diterima karena dialah yang kemudian menjelaskan Al-Quran. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Dan Tuhan kami utuslah dengan mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan hikmat kepada mereka dan mensucikan mereka. Jadi Al-Quran dan hadits itu adalah satu hukum yang berkesinambungan. Al-Quran datang sebagai kalam Allah, isi Al-Quran itu kemudian diuraikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Uraiannya inilah yang disebut hadits. Legitimasinya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 bahwa hadits perkataan dan perbuatan serta keputusan Rasulullah disebut hikmah yang harus diajarkan kepada manusia. Jadi jelas. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab-kitab saudara kita ini Kristen ya, tidak ada legitimasi seperti ini dari Yesus kepada penulis kitab saudara. Enggak ada. Kalau ini jelas, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Dan baginda Rasul Muhammad SAW itu diutus untuk mensucikan umatnya. Mensucikan, bukan menebus, tapi mensucikan. Umat Islam itu disucikan dari dosa-dosa. Sama seperti sekarang bulan suci Ramadan, dosa-dosanya setahun gugur dengan sendirinya dengan melaksanakan ibadah puasa secara ikhlas. Wa yuzakkihim. Itu ya pembeda antara Al-Quran dan hadits. Demikian. Oke, terima kasih. Jadi peserta yang terakhir dari Muslim Islam ya, saya akan pilihkan. Tentunya nanti saya harap Billy bisa, atau kita tambah nanti kuota satu-satu lagi Bang, kira-kira. Kalau saudara saya dari Muslim masih mau silakan. Kalau saya izin ibadah dulu ya. Oke, saya akan naikkan yang lebih keras nih, Handi Selebes. Tapi hanya bertanya ya Bang Handi ya. Bang Ken. Halo, Bang Ken. Ya. Ya Bang Nandar. Mau curhat apa lagi kau Nandar? Mau curhat? Oke, selamat sore Bang Handi. Ya, habis ini aku ya, soalnya waktu asar ya. Selamat. Oke Bang Nandar. Selamat sore Bang Handi. Ken, kita buka aja Muslim bertanya Ken. Kita penginjilan aja. Ya, ini terakhir untuk yang Muslim, terakhir untuk bertanya aja ya Bang Handi. Kamu kemana Ken? Kamu mau tutup? Enggak, habis ini nanti kita buka lagi topik yang lain. Sudah, sambung aja Muslim bertanya, Ken. Tadi kita tanya tentang yang terakhir, ibadahnya Yesus. Kan tadi kan empat orang. Berjam-jam tidak ada kau jawab, Bill. Oke, Bang Andi, silakan buat pertanyaannya. Iya, selamat sore ya. Pertanyaan buat Billy nih. Ya. Tolong bacakan Amsal 7, 18, 19 berikut original teksnya saja. Original teks dulu, baru terjemahan ke Indonesia. Dan ini firman Tuhan atau bukan? Itu aja sih, silakan. Oke, terima kasih. Silakan Billy. Yang pertama saya sudah tahu aramu, ya.
Kalau kamu mau baca teks original, tentu kamu juga dong. Kita apple to apple, ya. Kamu bisa nggak baca? Jangan berdebat, jawab aja. Ulang. Jawab aja. Dia suruh baca loh. Sedangkan tidak ada satu Islam pun yang bisa baca teks aslinya, ya. Antara Suma, ya, Nandar di sini saya tantang kalian untuk baca teks asli, ya. Kalau kalian bisa baca, saya telanjang bugil di sini bikin fitih. Oke? Berani nggak kalian tantangan saya? Tunjukkan Al-Quran, biar saya baca. Oke. Ya. Oke. Fokus dulu bang, bentar dulu bang Cuma. Habis saya baca kamu telanjang ya, kamu buka kamera ya. Iya. Oke. Bang Ken, aku bantu menampilkan ayatnya biar Bang Billy baca. Gimana? Iya. Jadi justru menantang kita ya, atau bukan menjawab. Ini, sebenarnya ini bukan pertanyaan loh Hendy, kamu pun bikin apa juga ini naik ke atas nih. Tidak, maksudnya apakah itu rangkaian dari ibadah maksudnya Dinda pertanyaannya? Enggak. Kalian baca dulu ini, ya. Kalian baca dulu. Nah, ini saya bertanya kok Bilinya lagi panas banget sih. Tinggal jawab aja. Enggak, supaya kamu tahu ya. Kau baca dulu Handi. Baca. Apa yang kau bawa itu? Apa? Loh, ini teks asli. Teks asli apa itu? Tes asli apa? Hanya Kristen berikutnya naikin Aderion dong. Aderion ketemu. Mulai nangis disuruh tanya orang kitabnya Al-Quran. Ini bukan pertanyaan loh sebenarnya. Kitab kami Al-Quran, kitab kami Al-Quran, bukan kitab Spanyol, kami punya Al-Quran kami. Al-Quran ini bukan kita. Google ternyata Google. Udah, gak sanggup ya. Disuruh baca asli loh. Makanya kan ku bilang aku bikin video telanjang bugil. Oh. Nah, mana? Bisa nggak kalian baca? Saya ganti penanya Islam. Itu memang tidak pertanyaan tadi. Ya. Makanya kalian jangan main otak dengan saya. Oke, Bang Ali, Kristen kalau naikin Aderion yang lucu orang Kristen tidak bisa baca kitabnya sendiri. Yeay. Diganti yang tadi, udah Bang Juma. Assalamualaikum. Masih berlaku nggak tantangan tadi? Saya bisa baca, tapi kamu bugil ya. Jangan, kamu disuruh untuk bertanya di sini, Bang. Saya bacakan tadi. Baca supaya Billy telanjang. Ini tantangan. Aku ganti lagi. Takut Billy. Enggak takut. Ya sudah, naikkan teman tadi. Naikkan dia baca. Oke. Habis itu kamu telanjang. Bertanya. Oke, saya bertanya. Ya. Kalau untuk yang Muslim mungkin sudah, tapi untuk yang Kristen ya, teman Kristen ya, Bang Billy sama Metatron. Oke, Muslim dan Kristen kan sama-sama mengaku beribadah nih. Ya. Nah, terus tunjukkan dalilnya kah atau sumber dari mana Kristen itu tata cara beribadahnya itu dapatnya dari mana? Tunjukkan. Dari Sinaksarion atau bagaimana? Kisah Para Rasul 2 ayat 42 udah. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Oke. Udah ganti Aderion dong. Mungkin disertakan ayatnya Metatron. Oke, ini cuma kayak begitu cara jawabnya. Begitu baca aja. dong. Uraikan kan 3 menit. Iya, ini yang nyanyi-nyanyi. Apaan sih? Nyanyi-nyanyi gitu loh. Yang mana ayatnya menyanyi seperti Bang Juma tadi loh. Saya bilang hanya bertanya di atas, jangan ribut. Sudah jelaskan tadi. Jelaskan kisah 2 nomor 42. Bacain dan jelaskan. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dalam bahasa aslinya di sini mereka memecahkan roti itu perjamuan kudus ya, ekaristi, dan berdoa di sini adalah doa-doa, atau dalam bahasa Aramnya ini disebut sebagai selota, bukan sholat ya, selota. Jadi ini doa-doa. Jadi orang Kristen selalu berkumpul dan beribadah dengan melakukan perjamuan kudus dan doa-doa. Itu dalilnya itu ini. Baca Kolose 2 ayat 23 dulu, Bang. Baca Kolose 2 ayat 23. Kau lah yang baca. Kolose 2 ayat 23 ya. Iya. Supaya kita jangan berdoa seperti itu. Walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi.
Jadi kami tidak seperti gerakan yang mengulang-ulang seperti itu, ya, untuk menyiksa diri. Tapi itu kan bukan Ya. gerakan, bukan buatan Yesus itu. Lukas kan tadi kamu baca. Kisah para rasul. Yesusnya maksudnya ibadah para nabi, ibadah para nabinya. Jadi kekristenan itu beribadah dengan untuk ke Tuhan itu dengan segenap hati, dengan merendahkan hati, ya, dengan segenap hati, bukan dengan rasa ketakutan akan kena azab, ya. Enggak begitu. Tapi Karena Yesus kami mengatakan status kami takut sebagai lah. anak. Yesus mengatakan takut lah. Udah, Zuma. Takutlah kepada Dia. Tunggu. Perintahnya untuk takut. Bukan tepuk tangan perintahnya, bukan tepuk tangan tapi takut. Tuhan kami tidak pernah mengirimkan rasa takut kepada umat-umat untuk menakuti Dia, ya. Tuhan kami tidak pernah mengirim untuk membuat orang rasa ketakutan. Enggak begitu Tuhan kami. Tuhan kami mau mereka itu mana dengan perintah takut. nyanyi-nyanyinya dari Yesus, ada nggak perintah nyanyi dari Yesus? Sudah, Yesus tidak pernah melarang untuk bernyanyi dan memuji Dia. Itu sudah menjadi apa bagian daripada ibadah. Makanya pakai kacamata. Bicara Yesus kacamata domba, jangan pakai kacamata unta. Begini otaknya. Kau pun kita pancing lagi. Janganlah dibilang. Oke, kita akan naikkan dua penanya lagi dari Kristen dan Islam, ya. Saya akan memilih yang lebih sering. Itu adik mau naik adik. Iya, sabar. Gini Bill, Ken, kami sudah pamit untuk ibadah. Kita kan udah tutup tuh. Tadi kan sudah 2. Wah, kau pergi bro, belum selesai. Islam. Kristen dulu lah sekali. Kami harus sholat dulu, habis itu baru kita nyambung. Oh, ya udahlah. Kita nggak boleh ini ya, guys. Kalau mereka mau beribadah nggak apa-apa lah. Iya. Katanya kalian juga ibadah, minta ibadah. Oke. Nah, ini alasan ibadah. Jadi kita nggak diskusi lagi ya Bang Juma atau gimana nih? Kami bukan budak. Kami terhadap Tuhan sebagai anak dan Tuhan. Ya, kalau kalian kan budak. Udah. Harus pakai waktu kalian. Oke, buat Bang Juma, Bang Metatron, Billy, Yonatan, terima kasih sudah hadir di room ini untuk berdiskusi dan berdialog. Terima kasih banyak Bang, dan semua yang di bawah juga. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih yang sudah memberikan berkat. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya rasa kita cukupkan ya. Dari mereka tidak ada sedikit pun kemudian yang menunjukkan ke kita bagaimana prosesi ibadah yang Yesus contohkan kepada mereka. Kita sudah buktikan bahwasanya Yesus memerintahkan di dalam Yohanes 14:12 bahwa agar mereka beribadah kemudian sesuai dengan yang Yesus lakoni dan praktekkan. Tapi ternyata mereka tidak bisa membuktikan data itu. Malah tadi mengambil data dari kitab yang ditulis oleh Lukas yang bukan nabi dan bukan rasul, ya. Bukan nabi, bukan rasul, melainkan hanya orang yang menjadi pengikut Paulus kemudian. Jadi jelas dari paparan yang kita sajikan itu teman-teman, terbukti bahwasanya apa yang dijelaskan oleh pihak Islam dan pihak Kristen itu terlihat jelas di mana kemudian ajaran benar itu. Jadi kita menguraikan dari Al-Qur'anul Karim seperti apa kemudian Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar keturunannya senantiasa melakukan sholat, dan itu ternyata masih dilakukan oleh Nabi Isa atau Yesus di dalam melakoni ibadahnya kepada Tuhan. Nah, itu ya. Artinya bahwasanya nyanyi-nyanyi seperti yang diungkap tadi itu mengambil kitabnya Yahudi Mazmur 22 itu memalukan gitu ya. Karena kenapa? Yesus di situ Mazmur di situ bukan nubuat, dan mereka hanya mencocok-cocokkan, sedangkan di Mazmur 22 itu siang malam teriak-teriak dan seterusnya itu hanya senandung kidung yang dinyanyikan oleh Daud. Tidak ada hubungannya dengan yang terjadi kepada Yesus. Itu hanya cocok-cocokan. Lalu kemudian ada 2 penanya dari Kristen. Alhamdulillah pertanyaannya itu mudah dipatahkan. Tetapi kemudian ketika umat Islam yang bertanya kepada mereka, termasuk Billy, disuruh baca original teksnya kitabnya umat Islam, malah dia tunjukkan bahasa ajam ya,
yang tidak menjadi dasar pijakan umat Islam. Ya, ibadah kita Islam itu karena Al-Qur'an. Al-Qur'an diwahyukan dalam bahasa Arab. Kitab itulah yang harus disodorkan ke kita untuk kita pelajari, karena itu yang membuat kita menjadi Islam, bukan kitab apa yang dibawa tadi. Sedangkan ketika kita perintahkan mereka membaca bahasa Ibrani, mereka tidak mampu kemudian. Nah, itulah bukti bahwasanya apa yang dipertontonkan adalah sesuatu yang memalukan gitu. Seperti itu rekan-rekan sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Apa yang kemudian menjadi tema ibadah para nabi, dan kita sudah tuntaskan ternyata mereka ibadahnya tidak berkesesuaian dengan ajaran para nabi. Demikian sementara, nanti insyaallah kita akan lanjut. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open cam dulu sampai. Iya. Oke, sama-sama open cam kalau gitu. Kamu pilih apa? Jadi apa tadi? Jadi jangan sampai nanti open cam tahu-tahu Anda juga cuman bisa screenshot terus translate. Nah, itu yang salah. Enggak. Sama juga. Enggak, kamu begitu. Screen. Aduh, jangan lari kemana-mana. Kamu bilang kalau bisa baca kamu mau telanjang. Oke, kita coba dulu dia. Kita uji dulu dia. Tadi kamu bilang kalau tunggu. baca, kamu siap panjang. Iya, sabar. Oke, kamu baca dulu ini dan kamu artikan. Oke, tadi janji kamu apa? Nggak, iya, baca dulu dan kamu artikan supaya kita tahu kamu benar. Udah, ini disaksikan oleh penonton. Enggak, baca dulu. Enggak, baca dulu. Iya, kalau saya bisa saya akan bugil. Iya, mana janji dulu. Oke, tolong direkam ya teman-teman ya. Iya, baca dulu. Oke. Iya, terjemahkan. Yang lain diam. Ya ayyuhalladzina amanu aufu. Terus ke kirinya. Bil udah. Bawahnya. Uhilat lakum bahimatu al-an'ami illa Oke, artinya. Oke, saya artikan. Wahai orang-orang beriman. Kok kamu tutup? Lah, baca aja, artikan aja. Wahai orang-orang beriman. Aufu bil uqudi. Tunaikanlah janji-janji. Terus bawahnya lagi apa tadi? Terus. Uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak. Udah. Terus ayat itu kamu hafal nggak? Oke, kita kasih ini asli. Coba kau baca. Ada yang rekam ya? Oke, kau baca. Jangan gerak-gerak. Jangan kau gerak-gerak. Wa ma hunalahu bihi. Wa ma hunalahu bihi. Jangan kau gerak. Artinya. Oke, saya baca. Kamu agak jauh lagi biar saya baca lengkap konteks kalimatnya. Oke. Mantap. Enggak, buka kamera dulu. Kamu terjemahkan atau apa? Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Billy, ya? Buka kamera. Bagaimana kami bisa yakin? Masalahnya bagaimana kami bisa yakin? Kamu ngomong apa? Curang kamu, Bill. Curang kamu. Buka kamera. Buka kamera. Saya tidak menerjemahkan diri. Aduh, jangan. Buka kamera. Gak jelas. Mau main dia main tipu. Pengecut kau. Mau main tipu. Pengecut kau, Billy. Mau main tipu. Iya, kamu ngomong apa? Baru kami nggak tahu. Billy, pengecut kau. Ya. Pengecut kau. Nggak jelas. Tapi kayaknya si Billy benar mulai panik, guys. Semuanya benar.
Enggak dia hafal itu. Enggak, baik, Bil, saya nggak tega juga kalau kamu telanjang sebenarnya. Cuma saya nggak suka kamu tantang-tantang. Iya. Sekarang kamu buktikan buka kamera. Jangan-jangan kamu bohong. Karena kita. Billy, saya belajar di Timur Tengah. Saya bisa baca bahasa Arab. Saya baca. Ada aja yang gitu ya. Jangan kamu ragukan itu. Jadi nggak semua orang Islam itu bisa baca gundul, Bil. Ketantang pulanya yang punya kitab. Ya lah mereka. Memang ini tulisan apa? Ini tulisan apa? Ini tulisan apa? Ini tulisan apa? Arab. Lain kali. Iya, Arab apa? Arab apa? Lain kali, jangan Tunggu kamu saya tanya, ini Arab apalagi apa? kalau kamu bilang kamu pakai mau telanjang. Oh, tipu-tipu lagi, tipu-tipu lagi. Tipu lagi. Kamu diketawain sama si Ken itu. Kau pikir saya apa? Dia bisa dibohongi oleh Abu Nawas? Lain kali jaga lisan mobil ya. Jangan. Enggak perlu. Saya komit. Paham kau? Enggak perlu. Ya, jadi kalau kamu nggak tahu bagaimana bahasa Arab. Oke, sekarang saya tanya, ini Arab apa ini namanya? Arab Iya, apa namanya? Bang Don Tumorang tadi ribut dia saya turunkan ya. Iya ribut sekali dia. Siapa ribut? Enggak, tadi yang si kawan itu saya turunkan, kayaknya dia di PT tuh. Itu bahasa Arab juga, Bil. Jadi bahasa Arab dalam perkembangan. Ini aku jelaskan ke kamu. Iya. Kamu mau dengar aku bicara nggak? Iya, itu bahasa Arab apa tadi yang kutunjukin? Bahasa Arab juga. Tidak ada bahasa Arab apa. Bahasa Arab itu dalam perkembangan setelah berkembangnya keilmuan, berkembangnya peradaban, ada yang ditambahkan titik, kemudian ditambahkan baris. Itu berkembang bahasa Arab. Oh diedit, maksudnya diedit. Bukan edit, memudahkan cara membaca bahasa Arab. Iya, diedit namanya. Tambahkan diedit. Bil, saya orang sastra, jadi kamu jangan ngajarin saya. Saya ngajarin kamu. Saya ngajarin, tapi kamu nggak jujur. Kamu tidak ada kamu tidak ada basic pendidikan di situ untuk bicara itu. Kata Bang Billy begini, sama lah dengan bahasa Yahudi. Bahasa Yahudi itu ada bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa apalagi bahasa orang Galilea ada. Nah ini yang ditanya Bang Billy, ini bahasa Arab mana? Gitu loh, jangan lu ngaku-ngaku orang sastra. Saya juga orang sastra Bang, nggak usah sombong di sini. Coba kita bicara bahasa Arab sekarang. Kalau kamu orang sastra Arab. Saya nggak bilang saya sastra Arab, tapi saya juga orang sastra. Ayo bicara bahasa Arab. Sastra Inggris aja. Ayo bicara bahasa Arab sama saya. Teori tetap sama bro, teori sama, oke? Yang kamu pahami itu tadi Arab apa? Kalau tidak punya basic pengetahuan di bidang tersebut, diam saja. Iya, Arab apa tadi? Kau jelasin. Bahasa Arab, tulisan Arab, aksara Arab itu tetap disebut sebagai aksara Arab. Dia berkembang, penambahan titik, penambahan harakat, penambahan tanda baca dalam perkembangan zamannya. Tanpa ada kaidah bahasa Arab aslinya. Itu hanya cara baca. Lu ngerti nggak? Ketika orang menulis dalam tulisan Latin, tiba-tiba ada tanda baca, ada tanda tanya, ada tanda seru. Apakah ketika para sekolah Latin mereka sudah menentukan ada tanda seru, ada tanda tanya? Saya sudah tanya tadi, ini Arab apa ini? Enggak, sekarang masih berlaku enggak tantangan kamu telanjang? Arab apa? Iya, jelasin dulu ini Arab apa? Masih berlaku. Kamu bohong-bohong di sini. Kamu mau bohong di sini, bertakia. Tantangannya kalau saya bisa baca Arab apa ini? Iya, sudah saya bilang iya. Nah, ini Arab apa? Sekarang buka. Kembali aja lagi Billy. Tadi kan bilang mau telanjang. Nah, bacain tuh, Bang. Buka teksnya saya baca, kamu telanjang di depan kamera. Iya, Arab apa dulu yang kamu baca? Kamu baca apa, kemudian kau artikan. Buka kameramu, Bang Ali baca. Buka. Iya, saya tanya dulu Arab apa. Kamu kalau jadi laki-laki konsisten lah, jangan begitu. Arab apa dulu? Kalian sudah sampai sastra.
Kamu laki-laki atau perempuan sih? Buka yang tadi Billy, buka Kamu yang manusia tadi. baik atau Jangan penipu? ketawa, buka yang tadi. Aduh, jelas sekali. Aduh. Kamu yang nipu. Ya, Buka yang penipu tadi, lagi, Bang Ali baca. tipu lagi. Oke, coba tolong teman-teman buka kameramu. Ya, saya tanya dulu. Bang Ali, jangan terlalu banyak melebar. Itu kalau memang jangan melebar kau Billy. Itu loh Bang Billy tanya. Billy. Itu bahasa Arab apa? Arab Bundul kah atau Arab modern kah atau Arab apa? Jawab Bang Ali. Dia suruh baca Bang. Dia tadi suruh baca. Siapa yang bisa baca umat Muslim? Kan begitu saya telanjang. Nah sekarang Bang Ali mau baca. Nah udah bukalah itu dibaca supaya kau telanjang. Selesai. Ahli sastra Arab. Memalukan Billy, pengecut Billy, pengecut Kau Billy. yang memalukan Bang. Kau lebih ditanya itu bahasa Arab apa? Arab gundul kah? Arab modern kah? Jangan lu mengaku-ngaku di sini ahli sastra bahasa Arab. Buka gitu layar, itu saya baca. itu tulisan Arab Arab apa gitu loh. Buka layar saya baca. Buka layar coba. Baca lah, bukalah. Itu bahasa Buka Arab layar. apa gitu loh. Buka layar. Sama dengan kami tanya bahasa. Jangan Kalau Anda lari tanya kalian. bahasa Yahudi itu ada apa? Bahasa Jangan Yahudi lari itu ada kalian. bahasa Ibrani, Aramaik. layar. Coba buka layar, Bahasa saya baca Yahudi sekarang. modern. Gitu loh. Aduh, pengecut. Nggak usah kemana-mana, buka aja dulu. Itu Billy Nggak yang buka jelas tadi kamu, itu Bro. Bang. Buka Billy, jadi Bang Ali mau baca supaya setelah dia baca siap-siap kau telanjang. Begitu aja selesai. Pertanyaannya dulu ditanya, itu jawab. Itu bahasa Arab mana? Arab modern kah? Arab gundul kah? Kau mau tampilkan tipu-tipu di sini? Saya bukan itu Bang, intinya tadi itu Billy, bukan itu Billy tadi yang pertama kita dengar kok siapa umat Islam, umat Muslim bisa baca. Nah itu pertamanya. Terus ngeles lagi bahasa Arab apa? Nah nanti dijawab lagi ngeles lagi. Ken coba ambil ganti pembahasan. Ambil alih Ken. Ini jangan lagi gini. Jadi dia kalau tidak mau penuhi janjinya jangan tantang orang gitu ya. Ya, kamu aja mau mau tipu-tipu di sini. Bukalah itu tadi. Bentar. Saya si Bang Ali ini sebenarnya udah lama tahu orangnya. Dia dulu nama akunnya pertama ahli hadis ya. Makanya saya naikkan tadi. Makanya siap-siap kau, jangan sosok buka data ada yang bisa baca. Sekali ada yang baca mana telanjang lagi. Ini apa? Ada yang mau berdiskusi kah? Dijelasin? Enggak. Sebenarnya saya cuma terpanggil karena dia menantang seluruh umat Islam. Saya nggak mau ikut campur urusan kalian, gitu ya. Ya. Oke. Ya, kamu juga pilih asal ngomong itu di filter. Ya. Loh. Ya, coba ya kalau lain kali belajar dulu sebelum nantangin orang. Makanya kan saya tanya dulu, kalau kamu loh ngomong tadi sastra, nggak tahu sastra Hong Kong. Ditanya itu tadi huruf apa? Biar saya baca. Telanjang habis saya baca. Ditanya dulu ija apa itu? Aduh, Billy, ketahuan kamu pengecut. Ketahuan kamu pengecut ternyata. Ya, ketahuan kamu ternyata mau bohongi orang. Oke. Enggak ada di sini yang pengecut. Itu pengecut. Makasih Ken ya, makasih Ken. Bahaya lu kalau begini Bil, banyak yang mualaf, bener. Kalau begini cara lu banyak yang mualaf, bener. Kali yang mau menipu. Pamit dulu Bang Hos. Mau ini dulu, mau asal mau mualaf dengan tipu-tipu. Oke, silakan Pak Lopo. Ya, lanjut, maaf ya kalau ada salah-salah kata Hos. Lanjut. Ya. Mualaf. Oke teman-teman sekalian, kita sudah melihat bagaimana sang penipu Billy. Aduh, katanya mau telanjang katanya kalau dia ada yang bisa baca. Ya kalau saya sahabat, memang saya akui saya tidak bisa baca gitu ya. Kalau yang tulisan kayak begitu, kecuali kemudian bukunya ada, mungkin kita bisa eja satu-satu pelan-pelan. Tapi kalau untuk segera baca seperti itu, apalagi yang dilawan ini adalah orang licik, maka kita akan kesulitan gitu. Oke, saya kira gitu ya teman-teman. Sekali lagi saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Itu bukti kebesaran Yesus Kristus itu kepada orang-orang yang dulu Muslim jadi Kristen, jadi hamba Bentar Tuhan. Bang Bos. Saya apa dulu?